Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the scarcity of diesel in Tanah Tidung. The Department of Industry, Trade and Cooperatives of Tanah Tidung Regency confirmed that the availability of diesel fuel in Tanah Tidung is often scarce. The head of the Tanah Tidung Disperinda Kop Hardani Yusri said that this was because the diesel quota in Tanah Tidung Regency, North Kalimantan, was only around 213 tons for 1 year. Not to mention, the distribution of diesel fuel in Tanah Tidung Regency is only supported by one public fuel filling station. He said the diesel quota was only available at the Betaya public refueling station. Meanwhile, the Sebidai public gas station only sells Pertalite and Pertamax. If it is divided on average, it is only about 18 to 20 tons of distribution 1 month. Regarding supervision, he said a team to supervise the distribution of fuel oil and LPG has been formed. He further said that this supervisory team would later go directly to monitor the distribution in the field. Meanwhile, he said the region of Tanah Tidung, Ibrahim Ali, had also asked for a summons to the manager of the public refueling station in Tanah Tidung Regency. This summons was made to discuss the problems faced by the managers of public refueling station in distributing diesel fuel in Tanah Tidung. The next news is Tuban commit theft of charity box in Mosque. The Nurul Ihsan Mosque, which is located on Naga Huta Road, Setia Negara Village, Siantar Sitalasari district, was targeted by thieves on Thursday, September 15, 2022 in the morning. The mosque, in fact, boxes were burglarized by the perpetrators, estimated to be 2 people. Based on CCTV obtained from BKM Nurul Ihsan, it appears that the perpetrators are Chungnan, the appearance of which both wearing pongo pants, one was wearing a hoodie and another was wearing a t-shirt and hat. In the video that is now circulating on social media, the perpetrators pry open the back door of the mosque. After they got there, they opened the impact box and rushed to put the rupiah in their trouser pocket. Deputy Chairperson of the BKM Nurul Ihsan, Sutrisno, who was met by reporters on Tuesday, September 15, 2022 afternoon, confirmed the incident. From the time shown by CCTV, the incident was recorded at 7 minutes to 3 a.m. The theft was discovered just before Fajr prayer. The 73-year-old man also checked every side of the mosque as usual after turning on the lighting and air conditioning. Not only one, other charity boxes were also damaged and all contents in the form of paper money were stolen by the perpetrators, whose identity and whereabouts are unknown until now. BKM Nurul Ihsan himself has been visited by Bayangkara, the supervisor of security and other in the local community, to follow up on the theft of the impact box. However, until this news was published, BKM had not made an official report to the authorities. The next news is mysterious weapon at the scene of Brigadier Jim murder. The mystery of the owner of the mysterious gun at the location of the murder of Brigadier J or Nofriansah Yosua Huta Barat is still mysterious.
Lawyer Kamarudin Simanjuntak has voiced his voice. It is known there is a World War era pistol identified at the scene of the murder of Brigadier G. Previously known, the Glock 17 was second by Ankara East weapon, which was used to shoot Brigadier G, while the HS-9 belonged to Brigadier G, which Ferdy Sambo used to shoot at wall to make it look as if there was a shooting. He then unrevealed the mystery regarding who the owner of the gun used by the German Imperial soldier was. This was conveyed by Kamarudin Simanjuntak when he was a resource person on Sapa Indonesia Pagi Kompas TV on Wednesday, 14 September 2022. Kamarudin Simanjuntak assists that the Luger pistol might be a collection item belonging to the Ferdy Sambo family. Not without reason, considering Ferdy Sambo's father, Peter Sambo, is a retired Major General of Police. Therefore, continued Kamarudin Simanjuntak, to resolve the complexity of the premeditated murder of Brigadier J, the Indonesian National Army and PPATK needed to be involved. According to Kamarudin, the fate of Indonesian police officers will be different who are not good at doing bad things in their duties. See the contents of the garage at the official residence where Brigadier J died. The house will also be a place for reconstruction of tomorrow's mother. On that occasion, Putri Chandrawati and Ferdy Sambo will meet but in different appearance. Meanwhile, police observer Bambang Rukminto Hofstad, investigators from the Indonesian National Police Headquarters conduct a careful examination of a number of suspects in the obstruction of justice case in the death of Brigadier Joshua Huta Barat. This is important as the key to knowing who the real owner of a Luger-type firearm is. The next news is, a child in Madiun is suspected of being a hacker, the mother clarifies. P, who is 48 years old, MH's mother explained about her son's condition. As is known, a young man with the initial MH, 21 years old, who is suspected of being a hacker Jorka, was arrested by the Madiun Resort Police on Wednesday, September 12, 2022. Quote from the East Java Tribune, he is a resident of Mawat Sari Hamlet, Banjarsari, Kulon Village, Dagangan District, Madiun Regency, East Java. P does not believe that his son is a hacker who has caused a commotion recently until he is secured by the authorities. According to him, MHS does not have the ability to be a hacker from high school and did not have time to go to college. Moreover, according to P, his son only has a cell phone and does not have a computer. According to P, Dagangan District, Madiun Regency, East Java. He also never knew his son was traveling out of town. Meanwhile, his brother Jumanto, who is 54 years old, works as a farm laborer. P also hopes that her son can return home soon and be released. Arrested and secured at night, it was previously reported that MAH was secured at the Trade Sector Police Headquarters starting at 6 p.m. until 11 p.m. o'clock. The head of the Public Relations Division of Indonesian National Police, Inspector General Dedi Prasetyo, also confirmed the arrest of a person suspected of being Jorka in Madiun. However, his party has not been able to confirm whether the young man who was arrested is really the figure of Jorka. A person suspected of being a Jorka hacker is currently still a witness. That is said that the suspect Jorka is currently being investigated by a special team. The team is a combination of the National Cyber and Crypto Agency,
the State Intelligence Agency, the Ministry of Communication and Information, and the Indonesian National Police. The next news is, dozens of residents become victims of gas leaks in Karawang. Again, the leak of caustic soda gas from the Pindo Deli 2 plant caused thousands of residents of Kutamekan Village, Ciampel District, Karawang to be poisoned on Wednesday, 14 September 2022. Dozens of residents were rushed to the hospital after being exposed. The victim experiencing symptoms of weakness and fainted after inhaling gas produced by a subsidiary of a large corporation. After most of the residents felt the same way, they were then taken to Rosela Hospital by the village government. This is not the first time this has happened. Almost every year, residents around the factory are poisoned due to gas leaks from caustic soda production. Public Relations Pindo Deli 2 Andar said that initially only 20 residents experienced symptoms of weakness and fainting and had to be rushed to the hospital. However, that number continued to grow until it touched the figure of 42 victims. Andar added that Pindo Deli 2 had closed the production process at the caustic soda plant to prevent new victims from appearing. Pindo Deli 2 promised to pay for the entire process of treating the victim until he recovers. The company will also be responsible for the losses suffered by the victims. He also denied any leaks but incomplete combustion. The next news comes from Jakarta. A young man has the heart to abuse an online taxi driver because he can't pay the bill. WR, the 17-year-old boy who stabbed an online taxi driver on route Plumpang Semperraya, Koja North Jakarta, turned out to be a vomit tofu seller. WR previously sold around tofu around the Pondok Cabe to Cinere area. Recently, WR, who is an orphan, quit his previous job because he felt uncomfortable and his income was uncertain. Finally, without holding any money, he was desperate to order an online taxi service driven by the victim Nurholik to go to North Jakarta in search of a new job. This was revealed by the result of police interrogation of the perpetrators. He ordered an online taxi service to go to Tanjung Priok station, and the order was received by Nurholik. The journey from Cinere to Tanjung Priok initially went normally. However, when they almost reached the station, the perpetrator asked the victim to change his destination to route Plumpang Semperraya. Entering route Plumpang Semperraya, he finally asked the victim to stop the vehicle. From the passenger seat just behind the driver's seat, he secretly began to take out the sickle that had been stored in his bag. A moment later, when the driver was charging the fare, suddenly the sickle had been swung several times until it hit several parts of his body. WR was desperate to slash their colleague because he did not have the money to pay for the hundreds of thousands of travel expenses. Agung ensured that WR had no intention of forcibly seizing the victim's valuables. What the perpetrator did was purely the intention of not wanting to pay the cost of the online taxi service. As a result of this incident, the victim suffered serious injuries and was immediately rushed to the Mulyasari Hospital not far from the scene. The victim is still undergoing intensive care due to stab wounds to the head, arms, and back. Meanwhile, the WR perpetrator who had fled was finally arrested and immediately brought to the Koja Sector Police headquarters.
WR was arrested along with evidence of a sickle that he used to slash Nur Khalid. The last news is rescue action of foreign national by firefighters. A foreign citizen wants to end his life after being involved in an argument with his wife. The man wanted to jump from the 8th floor of an apartment in the Kembangan area, West Jakarta, on Wednesday, 14 September 2022. The firefighters were also attacked with a kitchen knife by the man who was frustrated by blocking his reckless action. The commander of the rescue team Group B of the West Jakarta Fire and Rescue Subdep Sector 6 of Kembangan, Baden Badruzzaman, said that he initially headed to 8th floor where the victim's unit was located. However, the victim's unit door was locked. Worried about being chased with a kitchen knife, Badru and his partner Dadang chose to go up to the 15th floor. They then entered through a room unit belonging to another occupant. After that, officers descended using a rope to the 8th floor from above. Badru immediately caught the drunken man as soon as the knife was placed inside. Badru then called the police and apartment security guards who were already standing guard at the door of the victim's room. After entering, they then secured the victim and took him to the Kembangan sector police. The rescue mission ended around 9:45 p.m. There were no fatalities or injuries from the victims or officers. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram account, and Tribun Lampung TikTok account for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 17 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, sejumlah nisan kuburan di pemakaman Setia Mulia berada di Jalan Kamboja, Tanjung Pandan, Belitung pada Jumat 16 September diduga dirusak oleh orang tak bertanggung jawab. Ada sekitar 20 nisan yang dicabut dan diletakkan kembali di dekat perkuburan itu. Bahkan ada nama dari makam tersebut yang dipindahkan ke tempat lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Disa Ariandi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Disa. Baik, betul sekali bahwa memang betul sebanyak sekitar 20 nisan di pemakaman Jalan Kamboja, Tanjung Pandan, Belitung diduga sudah dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab sejak kemarin Kamis dan baru diketahui pada hari Jumat kemarin. Nah, makam-makam tersebut secara keseluruhan diduga memang dicabut dengan sengaja dan sebagian dari nama ataupun plang dari almarhum yang dimakamkan di area perkuburan ini juga dipindahkan. Kemudian juga ada sekitar 20 makam yang kami lihat secara langsung di area perkuburan tersebut sudah dicabut. Kami juga sudah mengkonfirmasi perihal ini dengan penjaga ataupun pengelola dari perkuburan Setia Mulia ini, dan memang mereka baru mengetahui sejak kemarin Jumat pagi, dan diduga memang mereka tidak tahu sama sekali bahwa ada peristiwa tersebut. Kemudian juga mereka setelah melihat hal ini melaporkan kepada masyarakat ataupun warga yang keluarganya dimakamkan di area ini untuk kemudian diberi informasi lebih lanjut. Dan Heri, salah satu petugas kebersihan, juga langsung membersihkan ataupun menancapkan kembali nisan-nisan yang sebelumnya sempat tercabut oleh orang tidak dikenal tersebut. Kemudian juga kami sudah mengkonfirmasi perihal ini kepada Kasih Operasional Satpol PP Kabupaten Belitung, Ruli Hidayat, yang sebelumnya juga memang mengetahui ada peristiwa berbagai nisan yang ada di perkuburan Setia Mulia tersebut dicabut oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan mereka sejak malam kemarin sudah melakukan patroli dan pengintaian sehingga apabila ada masyarakat ataupun warga yang mengetahui hal tersebut juga agar segera melapor kepada pihak Satpol PP agar bisa ditindaklanjuti. Sejauh ini memang perihal ini sangat tidak wajar sekali dinilai oleh Ruli Hidayat, karena tempat perkuburan ini adalah sesuatu yang sakral dan dinilai sangat tidak wajar diperlakukan seperti itu. Ruli Hidayat juga berharap bahwa masyarakat saling menjaga perkuburan tersebut, dan apabila menemukan ataupun melihat orang yang mencabut ataupun mengetahui orang yang mencabut dari nisan-nisan yang ada di kubur ini, untuk segera melapor. Demikian. Baik, terima kasih rekan Disa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mendatangi kantor DPR Papua, mahasiswa Kabupaten Duga meminta para pelaku mutilasi di Kabupaten Mimika diberi hukuman mati. Menanggapi permintaan tersebut, anggota Komisi 1 DPR Papua, Bidang Pemerintahan Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laurensius Kadepa, mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah setelah kasus tersebut ada, di mana DPR Papua telah bertemu dengan pihak-pihak terkait, salah satunya keluarga korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Kelvin Elwis Erari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kelvin. Baik, Mei dan juga Tribunas, terkait dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Kabupaten Duga, di mana yang telah menuntut untuk para pelaku mutilasi di Kabupaten Mimika untuk diberikan sanksi atau hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati.
Nah, di mana mereka mendesak DPR Papua untuk bertindak agar lebih memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Nah, selain mendesak DPR Papua, mereka juga mengeluarkan beberapa poin di dalam itu, dan mereka meminta bahwa ada juga terkait kasus mutilasi tersebut ini meminta juga untuk keterlibatan PBB untuk melakukan tim investigasi dalam mengusut kasus mutilasi tersebut, dan juga mereka meminta bahwa agar para pelaku ini dipecat secara tidak hormat, dan pelaksanaan sidang juga harus dilakukan secara terbuka. Nah, selain itu juga mereka meminta untuk para pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati. Dan juga apabila proses hukum dilakukan, kalau bisa mereka meminta bahwa harus terbuka secara umum. Nah, untuk menanggapi permintaan mereka, anggota DPR Komisi 1, Lawrence Kadepa, mengatakan bahwa pihak DPR Papua juga sudah melakukan tindakan setelah mendengar kasus tersebut, di mana mereka sudah bertemu pihak-pihak terkait, terutama untuk pihak korban. Dan dia mengatakan juga bahwa memang permintaan korban juga demikian, untuk agar bisa pelaku tersebut untuk diberikan hukuman seberat-beratnya. Dan mereka menganggap bahwa permintaan korban ini kalau bisa diindahkan oleh pihak-pihak yang sedang menyelesaikan atau yang terlibat di dalam kasus tersebut, agar proses persoalan tersebut bisa dapat terselesaikan dengan baik. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Calvin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Komisi 1 DPR Papua, Laurentius Kadepa. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kasus ini kan memang sudah viral di mana-mana, membuat kita semua kaget karena memang cara pembunuhan yang tidak biasa, mutilasi, dipotong-potong. Nah, ini kasus ini kan DPR juga memang tidak diam. Kami DPR pertama sejak kasus ini ada, kami sudah ke Timika. Di sana kita sudah ketemu keluarga korban, Kapolres, beberapa pihak, Kompolnas, dan lain-lain semua. Saya selalu buat Pak Kapolres Mimika ini, beliau terbuka terhadap semua tahapan. Lalu yang berikut itu pelakunya cepat ditangkap. Untuk tuntutan keluarga korban itu menjadi utama, karena mereka sudah kehilangan keluarga dengan cara yang mereka tidak terima. Kalau soal pembacokan, pembunuhan biasa bagi mereka itu biasa. Tapi 4 potongan tubuh atau mutilasi warga Kabupaten Duga akhirnya diambil pihak keluarga korban untuk dikremasi. Sebelum dikremasi, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan surat pelepasan jenazah di RSUD Mimika. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Marcelinus Labulela, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marcel. Benar sekali, Mei dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait kasus mutilasi yang ada di Kabupaten Mimika sudah di tahap pembakaran mayat atau yang biasa disebut kremasi. Untuk korban masing-masing bernama Anolok Bere, Leman Nirigi, Irian Nirigi, dan Atis Dini kemarin diambil oleh pihak keluarga korban di RSUD Mimika untuk dilakukan kremasi di area sekitar Kilo 11 Jalan Poros Mapurjaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.
Untuk prosesi pemakaman dengan cara dibakar itu sendiri memang kemarin sudah dilakukan penandatanganan surat penyerahan jenazah dari pihak rumah sakit ke pihak keluarga korban, di mana selanjutnya korban akan dikremasi di lokasi yang memang telah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Mei dan Tribuners, untuk proses kremasi sendiri memang dikawal ketat oleh personel gabungan dan juga mereka meminta agar hasil otopsi diumumkan di lokasi pembakaran mayat dan juga meminta kepolisian dalam hal ini Polres Mimika untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku atau tersangka-tersangka yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk ditindaklanjuti seperti yang sesuai dengan prosedur yang berjalan. Diketahui Mei dan Tribuners bahwa terkait kasus ini memang sudah lama sekali terjadi, dan juga untuk penyimpanan jenazah sendiri atau potongan tubuh mutilasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab ini memang disimpan di RSUD Mimika di dalam freezer sejak tanggal 26 Agustus 2022 hingga baru diambil kemarin. Untuk informasi selanjutnya, mereka kemarin untuk keluarga korban sempat menyampaikan aspirasi terkait dengan kasus mutilasi yang mengakibatkan 4 warga Kabupaten Duga tewas mengenaskan di Kabupaten Mimika. Mereka meminta Presiden Joko Widodo dan juga Panglima TNI untuk menyusut atau mengambil langkah untuk penanganan kasus ini agar lebih transparan dan juga bisa diketahui oleh publik seluas-luasnya. Untuk Panglima TNI terlebih khusus, keluarga korban meminta agar proses penegakan hukum terhadap 6 personel oknum TNI yang terlibat dalam kasus ini agar diproses di Papua. Dalam artian bahwa kasus ini tidak usah terlalu lama bertele-tele sehingga dapat meminta Panglima TNI untuk mengungkap seterang-terangnya kasus ini terkait apa modus yang sebenarnya atau kejadian sebenarnya terjadi pada kasus mutilasi 4 warga Kabupaten Duga. Diketahui Mei dan Tribuners, memang proses pengambilan jenazah kemarin begitu banyak warga masyarakat Kabupaten Duga itu terlibat, dan memang kondisi potongan tubuh tersebut memang sudah menimbulkan aroma tidak sedap sehingga korban atau potongan tubuh ini segera dikremasi sesuai dengan permintaan dari keluarga korban. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Marcel atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan para pihak terkait. Berikut tayangan untuk Anda. Institusi mewakili Bapak Kapolda mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari saudara-saudara semuanya sehingga prosesi yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, pada kesempatan ini mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan yang berkaitan dengan proses hukum yang kami tangani. Ya, untuk saat ini sudah masuk ke proses ataupun tahap 1. Jadi jenazah kedua, pada pemeriksaan bagian tubuh mayat korban teridentifikasi sebagai lemonion dirigi. Ditemukan luka-luka perut dan paha akibat kekerasan tajam serta tanda-tanda yang dapat sesuai dengan tindakan mutilasi. Tidak ada bekas tembakan. Perkiraan saat kematian orang ini berdasarkan Islam Book antara 4 sampai 6 jam setelah makan yang terakhir kali. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, operasi militer dilakukan di tanah Papua dan banyak orang asli Papua disiksa, ditembak, dan dibunuh secara misterius. Operasi yang kedua, operasi Wisnu Murti tahun 1963 sampai tahun 1964. Roy termasuk pelaku sekaligus saksi, menurut beliau sampaikan. Jadi sudah kalau saya ketemu orang yang bunuh saya itu saya tidak akan rem,
Jadi mohon kepada pihak kepolisian untuk segera bertindak dan menangkap. Itu informasi yang disampaikan, juga termasuk keluarga Sorong untuk tidak ada upaya penyembunyian. Segera diserahkan kalau ada yang disembunyikan. Itu permintaan dari keluarga korban. Polres Lampung Tengah menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Rudi Suryanto di halaman Mapolres pada Jumat 16 September. Diketahui Rudi Suryanto, pelaku penembakan Aibda Ahmad Karnain, diberhentikan tidak dengan hormat oleh Polda Lampung dalam sidang kode etik di Polres Lampung Tengah pada Kamis 8 September lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Fajar Ihwani Sidik, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajar. Terima kasih Saudari Mei dan Tribuners. Polres Lampung Tengah gelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Kanit Profes Polsek Wai Pengubuan di halaman Mapolres Lampung Tengah pada hari Jumat 16 September 2022. Diketahui, Rudi Suryanto, pelaku penembakan Aibda Ahmad Karnain, diberhentikan tidak dengan hormat oleh Polda Lampung dalam sidang kode etik di Polres Lampung Tengah pada hari Kamis 8 September 2022 lalu. PTDH, mantan Kanit Propos Polsek Wai Pengubuan Polres Lampung Tengah tersebut sebagai bentuk konsekuensi terhadap tindakan pelaku yang direncanakan untuk membunuh Aibda Ahmad Karnain. Upacara PTDH Rudi Suryanto dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Dopi Pahlevi Sanjaya, dihadiri oleh Kabid Humas Polda Lampung beserta jajaran perwira Polres Lampung Tengah. Rudi Suryanto saat ini resmi diberhentikan sebagai anggota Polri dan kembali menjadi warga sipil. Pantauan Tribun Lampung saat upacara, Rudi Suryanto hanya mengenakan pakaian sipil yang menandakan bahwa ia telah dicopot sebagai anggota Polri. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dopi Pahlevi Sanjaya selaku pemimpin upacara mengatakan bahwa kasus Rudi Suryanto sebelumnya sudah diproses dan berkas tahap 1 sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Sampai saat ini pihak Polres masih menunggu hasil pemeriksaan berkas tersebut dan masih dalam masa tenggang selama 14 hari dalam pemeriksaan berkas tersebut. Kapolres Lampung Tengah mengatakan terkait untuk izin senjata anggota Polri akan rutin dilakukan pemeriksaan untuk anggota Polri yang memegang senjata, walaupun sudah melalui uji tes psikologi maupun tes lainnya, harus tetap dilakukan penyegaran. Sedangkan dalam pengawasan, perwira harus lebih peka memantau personilnya untuk 2 tingkat ke bawah. Dalam pengawasan harus wajib tahu ada permasalahan tentang anggotanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kabid Humas Polda Lampung, Zahwani Pandra Arsyad, dalam upacara PTDH tersebut mengatakan bahwa Polres Lampung Tengah Polda Lampung telah menindaklanjuti kasus penembakan polisi, tembak polisi di Lampung Tengah secara cepat, yaitu sekira 14 hari Mei. Jadi dalam waktu pengungkapan kasus, penyelidikan hingga persidangan sampai akhirnya ditetapkan untuk dicopot secara tidak hormat itu dalam waktu cepat. Dan untuk selanjutnya sedang menunggu proses sidang di Kejaksaan Negeri dan pemeriksaan berkas tahap 1. Dan untuk Rudi Suryanto sendiri dikenakan pasal 340 junto pasal 338 dengan hukuman antara 15 tahun seumur hidup dan hukuman mati. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mei. Baik, terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tersangka kasus peretasan MAH buka suara terkait modus dan motivasinya hingga masuk ke dalam lingkaran peretas Biorka. Di saat ditemui di rumahnya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, MAH mengatakan sedari awal ia memang mengagumi Biorka. Kronologi awal ia bisa masuk jaringan tersebut saat dirinya masuk ke dalam grup privat
di media sosial percakapan Telegram Bjorka. Di grup tersebut terdapat beberapa informasi terkait Bjorka, termasuk data yang diretas dan pernyataan Bjorka lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Terima kasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Ya, dapat dilaporkan MAH warga Dusun Mawasari, Desa Banjarsari, Kecamatan Dedengan, Kabupaten Madiun telah ditetapkan sebagai tersangka karena membantu seorang peretas bernama Bjorka dalam menyediakan channel Telegram. Walaupun sudah ditetapkan tersangka, MAH ini tidak ditahan oleh pihak Polri, namun MAH hanya dikenakan kewajiban lapor seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis di Mapolres Madiun. Kami tadi sempat berkunjung ke rumah MAH di Desa Banjarsari Kulon. MAH menceritakan dalam persen itu ada 2 handphone dan 1 SIM card yang saat ini telah diamankan oleh pihak Mabes Polri. 2 handphone tersebut bermerek Xiaomi dan merek Realme. Yang keduanya merupakan HP dari MAH sebelumnya. HP pertama yaitu Xiaomi Redmi Note 10 Pro, sebelumnya dibeli seharga 5 juta oleh seorang yang mengaku dari pihak Korem. MAH tidak melawan ketika ponselnya tersebut dibeli dengan harga 5 juta karena sang pembeli mengatakan bahwa pembelian tersebut demi keamanan dari MAH. Setelah itu uang 5 juta tersebut dibelikan HP Realme seharga 3,9 juta tersebut belum akhirnya ditangkap dan HP Realme dan SIM card-nya disita oleh pihak kepolisian. MH juga sempat protes saat ditangkap pada Rabu yang lalu karena pihak kepolisian meminta 2 HP-nya, padahal HP tersebut digunakan MAH untuk bekerja sehari-hari dan saat ini MAH sudah diberikan HP kembali oleh pihak kepolisian. Sebelumnya MAH juga mengaku motivasinya membuat channel Telegram karena ngefans dan penasaran dengan sosok Bjorka. Ia lalu bergabung ke grup privat yang di dalamnya ada informasi dan konten dari Bjorka. Lalu informasi dan konten tersebut diunggah di channel yang ia buat Telegram yang dengan nama Bjorkanism. Nah, dari situ MAH mengunggah pada tanggal 8, 9, dan 10 dan ternyata aksinya tersebut diketahui oleh Bjorka dan channel tersebut diberi oleh Bjorka seharga $10 dalam bentuk Bitcoin. Sebelumnya Bjorka, maksudnya $100 dalam Bitcoin. Sebelumnya Bjorka meminta akun e-wallet milik MAH lalu diisi $100 oleh Bjorka dan akhirnya channel Telegram tersebut berpindah tangan ke Bjorka. Atas dasar itulah MAH ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Dari situ MAH mengatakan bahwa follower dari channel Telegram tersebut 60.000 dan uang dari Bjorka tersebut telah habis untuk membayar hutang-hutang dari dirinya dan dari orang tua dan bahkan uang tersebut sudah habis sebelum penangkapan pada hari Rabu lalu. Begitu Mei yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Baik, terima kasih rekan Sofyan Chandra atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan MAH, berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ceritanya sensasi atau penasaran atau kita penasaran atau ngefans? Iya penasaran sih mas, ya penasaran terus awal ngefans gitu. Akhirnya siapa yang di proses itu rata-rata kan kayak pemerintahan Indonesia itu gimana? Sempat ada tawar-menawar nggak sampai jual akun grup itu? Ya, ya tawarnya ya itu yang di grup itu ya nggak saya tawar lagi.
parkir udah segitu langsung. Berapa tadi? $100 itu udah nggak saya tahu. Nah itu agak lupa ya, saya ingat saya berapa ya Pak ya, 60.000-an kalau nggak salah ya, saya ingat saya. Terus dengan status dengan tersangka itu apa dari polisian mintanya sama nggak ditahan itu bagaimana diumumkannya kemarin? Ya saya dilepasin kayak gini ya, masih diawasi, masih suruh wajib lapor terus, masih dipantau pakai HP juga wajib lapor. Sopir truk Fuso bernomor polisi S0429WJ ditemukan tewas di dalam kabin truknya saat sedang parkir di samping parkiran X Terminal Terboyo, Kota Semarang pada Kamis 15 September. Jenazah sopir tersebut pertama kali ditemukan saksi bernama Khairul Cahyono, pemilik warung yang berada di dekat lokasi kejadian. Jenazah korban kini sudah dicek di TKP oleh Inavis dan sudah dibawa ke RS Karyadi Semarang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Fajar Syafiq, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajar. Ya, selamat siang, Mei. Berdasarkan keterangan dari Piket Reskrim Polsek Genuk, Aibda Eko Pratono pada Kamis tanggal 15, pada pukul 11 WIB Polsek Genuk mendapatkan laporan dari warga bahwa di samping parkiran X Terminal Terboyo terkait orang meninggal. Setelah itu, anggota Polsek mendatangi TKP dan melihat korban yang telah meninggal tersebut. Korban atau sopir tersebut bernama Eko Sulistiawan, warga Jombang, Jawa Timur. Menurut Aibda Eko Priyatono, yang pertama kali menemukan yaitu saksi atas nama Khairul Cahyono, pemilik warung yang berada di dekat lokasi kejadian. Ceritanya yaitu saksi Khairul Cahyono mendapatkan DO atau muatan ke arah Surabaya. Kebetulan korban itu mau ke arah Surabaya, terus mendatangi truk tersebut. Pintu truk tersebut diketok, tidak ada respon, kemudian juga dibangunin, dan ketika dipegang kakinya ternyata sudah kaku dan melihat perutnya tidak ada pergerakan. Setelah itu saksi Khairul Cahyono kembali ke warungnya dan mengajak konsumen-konsumen yang lain untuk memastikan bahwa secara bersama-sama, ketika dicek bersama-sama, yaitu ada saksi Edi dan ada saksi Erik menuju ke truk tersebut, mengecek korban sudah dipastikan itu meninggal. Kemudian dari saksi-saksi tersebut menelpon call center 110 dan anggota Polsek Genuk terjun langsung menuju lokasi. Menurut Aibda Eko Priyatono, jenazah korban sudah dicek oleh Inavis ketika di TKP dan sudah dibawa ke RS Karyadi. Dan dari pihak keluarga korban juga telah dihubungi oleh Polsek Genuk dan pada saat itu langsung menuju ke Kota Semarang. Ya, terima kasih atas ini laporan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Piket Reskrim Polsek Genuk. Berikut tayangannya untuk Anda. Polsek Genuk pada hari ini jam 11 kita mendapat laporan dari warga bahwa di samping parkir X Terminal Terboyo ditemukan ada orang yang meninggal. Kemudian kita mendatangi TKP. Memang benar kejadian tersebut ada sopir yang bernama Eko Sulistiawan asal Jombang ditemukan meninggal. Itu yang pertama kali menemukan siapa? Yang untuk menemukan pertama kali saksi atas nama Khairul Cahyono,
Dia mendatangi ke situ. Gimana ceritanya? Saksi Khairul Cahyono itu mendapat DO muatan arah Surabaya. Kebetulan kan korban itu kan mau arah ke Surabaya, terus mendatangi ke truknya, ketok, nggak ada respon, buka, bangunin dipegang kakinya, ternyata kakinya udah kaku. Dilihat perutnya nggak ada pergerakan, akhirnya traksi. 4 orang tersangka pelaku perampokan uang operasional Dayah Mudi Samalanga Biren yang terjadi pada Rabu 22 Juni lalu berhasil ditangkap di kawasan Batubara, Sumatera Utara pada Selasa 13 September. Penangkapan tersangka melibatkan tim gabungan mulai dari Polres Biren, Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, sejumlah Polres di Aceh, dan Polres di Sumatera Utara. Para pelaku ditangkap saat dalam perjalanan hendak kembali ke Sumatera Selatan dengan kendaraan travel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Yusman Din Idris, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusman. Informasi yang diperoleh dari Kapolres Biren, Kasarreskrim artinya, beberapa waktu lalu para pelaku perampokan setelah melakukan perampokan di Biren menghilang, dan kemudian pada September mereka melakukan aksi lagi di Kabupaten Benar Meriah dan melakukan perampok sekitar 700 juta rupiah. Berdasarkan hasil rampokan tersebut, informasi tersebut, maka tim Polres Biren bersama tim gabungan dari Polda Aceh, Polda Sumut, dan sejumlah Polres di sepanjang jalan melakukan koordinasi, melakukan pengejaran terhadap para tersangka. Pengejaran dilakukan dari Meneriah, Teluk Semawai, sampai seterusnya ke Medan, namun di Medan sempat kehilangan jejak. Para pelaku menghilang, tim dari Satreskrim dan tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah hotel. Akhirnya diketahui mereka sedang melakukan perjalanan kembali ke Palembang menggunakan sebuah kendaraan minibus Innova. Berkat informasi tersebut, maka tim melakukan pengejaran dan akhirnya mereka ditangkap di kawasan Batubara. Mereka yang ditangkap adalah 4 tersangka, di antara lain Ahnof usia 30 tahun, kemudian ABD 58 tahun, Roy 40 tahun, dan Her usia 33 tahun. Mereka adalah semuanya warga Palembang, Sumatera Selatan. Barang bukti yang diamankan yang paling besar adalah uang kontan 610 juta rupiah yang merupakan uang hasil rampokan dari Benar Meriah yang dirampok sekitar 700 juta pada 12 September. Sisanya 610 juta sebagai barang bukti. Selain barang bukti lainnya berupa HP dan lainnya, dan 2 unit besi kecil sebagai alat untuk mencongkel jendela mobil saat melakukan aksi. Informasi yang diperoleh dari Kapolres Biren, mereka pelaku perampokan kelompok tersebut telah melakukan aksi sejak Februari 2020 di sejumlah tempat. Khususnya di Biren, ada 6 aksi yang dilakukan sampai dengan 22 Juni yang lalu. Mereka saat ini mendekam di sel Polres Biren dan masih melakukan penyelidikan. Demikian, Mai. Baik, terima kasih rekan Yusman Din Idris atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita bermula dari hasil penyelidikan kita setelah kejadian di bulan Juni lalu. Kita berhasil mengidentifikasi para pelaku, terduga pelaku. Kemudian pada saat ada informasi bahwasanya pelaku ada di Kabupaten Biren kembali, kita langsung melakukan pemantauan kepada terduga pelaku aktivitasnya. Namun ternyata terduga pelaku melakukan aksinya kembali di Kabupaten Benar Meriah. Di Polres Benar Meriah kami langsung menindaklanjuti dan mengejar pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil ditangkap di Polres Batubara, Polda Sumatera Utara dengan barang bukti masih
dari pelaku ada sekitar uang 610 juta, kemudian alat pemecah kaca, sepeda motor, karena memang pelaku sudah menyewa rumah atau dijadikan safe. Antusiasme luar biasa tampak ditunjukkan oleh masyarakat Lombok dalam pendaftaran volunteer WSBK Mandalika 2022. Ribuan orang telah mendaftarkan diri secara online dan beberapa orang juga sudah menyelesaikan interview yang bertempat di sirkuit Mandalika. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari sarjana hingga yang tidak memiliki ijazah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Sinto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sinto. Baik, terima kasih rekan Mei ya. Ya, jadi benar sekali apa yang telah disampaikan tadi, bahwasanya hingga Rabu malam pukul 23.00 WITA, Mandalika Grand Prix Association selaku pengelola dan promotor sirkuit Mandalika telah menerima sebanyak 3.200 pendaftar atau calon volunteer Tribuners untuk mensukseskan gelaran event World Superbike pada bulan November mendatang di sirkuit Mandalika. Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad M. Wahab S. selaku Vice President Operation dan Motorsport dari Mandalika Grand Prix Association. Ia mengungkapkan jika semenjak MGPA membuka pendaftaran pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sudah masuk sekitar 600 lebih pendaftar yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi volunteer WSBK. Volunteer WSBK ini sendiri dibuka untuk beberapa posisi, ya, mulai dari posisi event, kemudian ada teknisi, kebersihan dan keamanan Tribuners. Selanjutnya, usai mereka melakukan wawancara dan diterima menjadi volunteer saat WSBK, nantinya mereka akan mengikuti pelatihan sebelum event berlangsung Tribuners. Muhammad Wahab S. mengungkapkan jika pendaftar bukan hanya berasal dari Pulau Lombok saja, namun juga pendaftar juga berasal dari luar daerah, mulai dari Jakarta hingga Pulau Sumatera Tribuners. Namun tentunya MGPA tidak bisa menerima dan tidak akan memanggil peserta atau calon volunteer tersebut dikarenakan memang MGPA telah memprioritaskan masyarakat sekitar sirkuit ya untuk menjadi calon volunteer WSBK Mandalika, termasuk juga masyarakat Lombok Tengah dan masyarakat Pulau Lombok secara keseluruhan Tribuners. Dalam hal ini, MGPA telah melakukan koordinasi dan rapat bersama dengan sejumlah kades, camat, pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi untuk menghadirkan calon-calon volunteer berkompeten dari Pulau Lombok Tribuners. Tujuannya adalah agar terciptanya ekonomi impact ya bagi masyarakat sekitar sirkuit, sehingga nantinya kemudian masyarakat di sekitar sirkuit Mandalika dapat ekonomi bisa berputar di sirkuit Mandalika. Artinya masyarakat yang berasal dari luar Pulau Lombok akan menjadi penonton atau sehingga kemudian uang-uang yang datang itu biasanya akan menciptakan ekonomi impact Tribuners. Dalam hal ini untuk Muhammad Wahab S menambahkan bahwasanya untuk wawancara sendiri dilakukan sebanyak 4 kloter mulai dari pukul 08.00 hingga pukul 10.00 WITA. Kloter 2 dimulai pada pukul 10.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA. Selanjutnya kemudian kloter 3 pada pukul 13.00 WITA hingga pukul 15.00 WITA, dan
untuk kloter keempat sendiri dimulai pada pukul 15.00 WITA dan sampai 17.00 WITA Tribuners. Dan setiap kloter itu biasanya dipanggil sebanyak 150 hingga 170 volunteer Tribuners. Dan dalam hal ini MJPA membutuhkan sebanyak 1.500 hingga 2.000 volunteer untuk ikut mensukseskan event WSBK Mandalika 2022. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Sinto atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Vice President Operation and Motorsport MJPA. Berikut tayangannya untuk Anda. Update di hari pertama setelah kita luncurkan hari Sabtu itu kan jam 10 WIB atau 11 WITA ya. Itu malam itu kami sudah mendapatkan data sejumlah 649 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian besoknya naik hingga hari Kamis kemarin, itu Rabu malam tepatnya, itu sudah masuk 3.200 calon atau pendaftar ya. Rencananya memang metodenya itu kami panggil melalui email dengan kloter-kloter. Sehari kita bagi menjadi yang hari pertama 3 kloter, hari berikutnya 4 kloter. Jadi jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai 12, dan jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko melakukan kunjungan ke Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung selama 2 hari. Kunjungan itu dimulai sejak hari Jumat 16 September hingga Sabtu 17 September. Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-265 Kota Pangkal Pinang. Bahkan Muldoko juga mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang pada Sabtu 17 September pagi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Cepi Merlianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Cepi. Baik rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, memang Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko melakukan sejumlah kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana memang kunjungan kerja tersebut sudah dimulai pada sejak Jumat 16 September 2022 kemarin dan sampai pagi tadi atau tanggal 17 September 2022, di mana memang kedatangan Muldoko sendiri kali ini adalah untuk turut hadir dalam memperingati sejumlah rangkaian hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang ke-265, dan pada kemarin juga Muldoko sempat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung Fatimah yang mulai dibangun oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang hingga tahun depan. Di mana memang dengan kemarin sendiri Muldoko memang sempat melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid, di mana pihak Muldoko sendiri turut mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam membangun Masjid Agung Fatimah ataupun masjid yang nantinya yang diklaim menjadi satu-satunya masjid dengan berlapis timah di Indonesia. Di mana Muldoko sendiri mengatakan dengan pembangunan Masjid Kubah Timah itu menjadi simbol ataupun bukti nyata keberagaman umat beragama di Kota Pangkal Pinang, di mana memang rumah ibadah ini dibangun bersebelahan dengan GPIB Maranatha ataupun gereja tertua yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui hal ini tentunya Muldoko sendiri mengapresiasi langkah pemerintah kota yang tidak membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan suatu keyakinan umat dalam beragama. Selain itu juga menurutnya agar suatu bangsa menjadi besar sendiri, kata Muldoko, perlu adanya toleransi, di mana jika tidak ada toleransi maka suatu bangsa yang besar pun dapat hancur karena adanya intoleransi. Terlebih dengan dibangunnya masjid yang bersebelahan dengan gereja tersebut,
menjadi wujud wujud toleransi dalam beragama. Selain itu juga Muldoko sendiri juga sangat kagum dengan masyarakat Kota Pangkal Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Pangkal Pinang Maulana Afif yang dapat mencetuskan ide tersebut, di mana nantinya masjid ini akan menjadi ikon bukan hanya Indonesia, bahkan masyarakat dunia terkait Masjid Agung Mbah Timah. Dia sendiri menilai dalam pembangunan rumah ibadah tersebut merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pemerintah setempat, di mana tantangan ini yaitu bagaimana mewujudkan impian pembangunan masjid yang sudah puluhan tahun tersebut diidam-idamkan oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang. Sedangkan peluang sendiri bagaimana caranya masyarakat untuk mampu berkontribusi dalam membangun sebuah histori ataupun sejarah dalam suatu daerah. Bahkan pada pagi tadi, Muldoko juga sempat memberikan sejumlah pinjaman kepada beberapa masyarakat Kota Pangkal yang dianggap turut berkontribusi dalam membangun pemerintahan di Kota Pangkal Pinang. Bahkan Muldoko juga pagi tadi sempat berfoto-foto dengan sejumlah masyarakat hingga sejumlah aparatur sipil negara yang ada di Kota Pangkal Pinang. Berikut, terima kasih, kami kembali ke studio. Terima kasih rekan JP atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Berikut tayangan untuk Anda. Peluang yang baik untuk ikut terlibat dalam membangun sebuah histori sejarah. Ya, itu. Jadi jangan disia-siakan oleh masyarakat Pangkal Pinang bahwa ini sebuah momentum yang sangat baik ya, untuk bisa berkontribusi karena nanti punya penggalan sejarah. Saya bagian dari itu. Itu yang paling bagus. Jadi ini saya pikir tantangan bagi kita semuanya. Ya, tantangan harus jadi, peluang ini harus kita manfaatkan untuk kita semua bisa berkontribusi karena nanti punya penggalan sejarah. Semua dari kita ada peluang yang baik untuk ikut terlibat dalam membangun. Ketersediaan telur ayam ras untuk dikonsumsi masyarakat di Indonesia wilayah timur aman dan mencukupi. Hal itu disampaikan Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, saat melakukan kunjungan kerja ke peternakan ayam ras petelur terbesar di Sulawesi Selatan, yakni PT Cahaya Mario Kabupaten Sidrap pada Jumat 16 September. Dengan ketersediaan telur ayam di Sidrap ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nining Anggraini, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nining. Ya, terima kasih Mei. Baik Tribuners, kunjungan Dirjen PKH ini Pak Nasrullah ini untuk memastikan ketersediaan telur ayam di Sulawesi Selatan. Nah, hasilnya ternyata produksi telur di Sidrap ini sangat melimpah dan mencukupi kebutuhan masyarakat bahkan secara nasional. Nah, dengan begitu, Kementan menjamin ketersediaan telur ayam di wilayah Indonesia Timur itu aman dan mencukupi, Tribuners. Dengan ketersediaan telur ayam di Sidrap ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan karena ketersediaannya mencukupi, bahkan surplus sampai Desember 2022. Nah, berdasarkan data produksi telur ayam ras di Kabupaten Sidrap, sebanyak 75.000 ton dari total populasi ayam ras petelur sebanyak 5.227.000 ekor. Sedangkan kebutuhan telur ayam ras sebanyak 70.000 sekian ton, sehingga terdapat surplus sebanyak 5.321 ton, Tribuners. Nah, tidak hanya di Sidrap, Nasrullah juga menjamin ketersediaan telur di Sulawesi Selatan. Nah, jumlah penduduk di Provinsi Sulsel ini sebanyak 9 juta sekian orang. Nah, dengan konsumsi telur ayam ras per kapita itu sebesar 19,40 kg per tahunnya, sehingga kebutuhan telur tahun 2022 sebesar 175 ton itu terdapat surplus sebanyak 13.215 ton, Tribuners.
Nah, surplus ini digunakan sebagai buffer stok sebanyak 264 ton atau 2% dan dijual keluar pulau Sulawesi seperti ke Kalimantan, NTT, Maluku, dan Papua sebanyak 733 ton atau sekitar 5,55%. Nah, melihat kondisi tersebut, pihaknya terus mendorong peternak ayam ras petelur yang ada di Kabupaten Sidrap ini untuk terus meningkatkan produksi dan menargetkan untuk ekspansi ekspor. Nah, sementara itu Tribuners pimpinan perusahaan peternakan petelur terbesar di Sidrap PT Cahaya Mario Haji Usman Apras ini menyampaikan produksi telurnya saat ini sudah dikirim keluar Sulawesi Selatan. Jadi tidak hanya di Kabupaten Sidrap saja. Nah, pengiriman telurnya ini sampai ke Kalimantan, NTT, Maluku, dan Papua, bahkan seluruh wilayah Indonesia Timur. Usman mengaku peternakannya bisa memproduksi telur 60 ton per harinya atau sekitar 25-60 rak per hari. Sekian, Mei. Baik, terima kasih rekan Nining atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirjen PKH Kementan. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini saya mewakili Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang produksi hadir di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan ketersediaan pangan protein hewani khususnya telur di tanah air kita. Hari ini saya hadir dengan para peternak di Sidrap, salah satu sentra dan mungkin yang terbesar di wilayah timur Indonesia untuk produksi telur di wilayah Indonesia Timur. Kabupaten Sidrap ini sendiri itu memiliki produksi kurang lebih 5.300 ton setiap tahun, dan ini merupakan sumber telur untuk wilayah timur Indonesia. Ondofolo Kampung Bambar Organes Kawai menyampaikan gedung serbaguna mampu menampung 400 peserta sarasehan di Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 atau KAMAN ke-6 di Kabupaten Jayapura. Kampung Bambar di Distrik Waibu merupakan salah satu lokasi sarasehan dari 12 kampung yang berada di kota dan Kabupaten Jayapura. Organes menyampaikan Kampung Bambar telah menyiapkan penginapan, gereja, dan gedung serbaguna. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Putri Nurjana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Putri. Baik, Mei melaporkan dari Kabupaten Jayapura, persiapan menuju Kongres Masyarakat Adat ke-6 yang berlangsung di Kabupaten Jayapura pada 24 hingga 30 Oktober mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh panitia nasional maupun panitia lokal, di mana salah satunya di Kampung Bambar, di mana peserta Kongres akan menginap di rumah masyarakat yang berada di kampung-kampung. Salah satunya Kampung Bambar yang berada di Distrik Waibu ini. Berbagai persiapan telah dilakukan, salah satunya untuk penyelenggaraan sarasehan yang akan berlangsung selama 2 hari dari 25 hingga 26 Oktober, di mana menurut Ondofolo Kampung Bambar Organes Kawai mengatakan bahwa ada gedung serbaguna dan OB atau rumah adat yang akan dipakai untuk lokasi sarasehan. Mei dan Tribuners, persiapan lainnya yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kongres ini, diantaranya yakni konsumsi yang dimana disiapkan langsung oleh kampung, yakni untuk menyediakan makanan lokal
dan dukungan juga dari panitia lokal Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6. Baik Tribuners, untuk fasilitas ruang ibadah seperti masjid dan gereja juga disiapkan untuk peserta Kaman yang akan melakukan ibadah. Selain itu, tempat rekreasi di Kampung Bambar yakni pemandian kolam alami juga disiapkan oleh pihak kampung untuk sebagai tempat rekreasi bagi peserta kongres di sela-sela kegiatan daripada Sarasehan. Baik Mei dan Tribuners, diinformasikan untuk pelaksanaan kongres ini setiap Sarasehan yang berada di 12 titik di kota dan Kabupaten Jayapura, salah satunya di Kampung Bambar ini, akan ditempati sebanyak 300 peserta Sarasehan, di mana menurut Ondofolo Kampung Bambar sendiri, Organis KW mengatakan bahwa ruang serbaguna dan OB atau rumah yang adat yang akan digunakan ini mampu menampung hingga 400 orang. Ya, Mei dan juga Tribuners, diinformasikan kembali untuk persiapan lainnya juga keterlibatan daripada ibu-ibu atau mama-mama PKK itu akan juga disiapkan untuk dukungan konsumsi, di mana masyarakat sendiri yang akan memasak untuk konsumsi daripada peserta kongres yang berada di Kampung Bambar. Ya baik, Tribuners, diinformasikan untuk Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung ini bukan hanya masyarakat adat dari seluruh Nusantara, namun masyarakat adat yang datang juga dari mancanegara, sehingga menurut Ondofolo ini juga merupakan salah satu momen di mana dapat mendorong UMKM ataupun pariwisata yang dapat dikenalkan bagi peserta kongres. Kemudian ditambahkan juga dari Ondofolo Kampung Bambar, yang dimana sebagai KPK Kampung Bambar juga Kepala Kampung Bambar ini mengatakan bahwa fasilitas lainnya juga dilengkapi oleh panitia agar dapat mensukseskan daripada Kongres Masyarakat Adat ini sendiri. Baik Mei dan juga Tribuners. Demikian Mei. Baik, terima kasih rekan Putri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kampung Bambar. Berikut tayangan untuk Anda. Hadir di Kampung Bambar secara kuotanya kita dapat 300 orang yang akan ada di Kampung Bambar. Persiapan dalam mengawali Kaman ini memang kita sudah sangat siap dari sisi persiapan dari masyarakat kampung, baik Konjopi, kepala kampung, masyarakat. Informasi ini juga kita sudah sampaikan secara terus-menerus, dan kami hanya menunggu koordinasi dari pihak pemerintah kabupaten, dalam hal ini dinas-dinas yang terkait. Tapi kesiapan masyarakat secara keseluruhan sangat siap. Kami sangat berterima kasih untuk pemerintah Kabupaten Jayapura yang melibatkan. Berbagai persiapan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan masyarakat untuk mensukseskan Kenduri Lawang Swarna Bumi 2022 yang akan digelar di Kampung Laut Kuala Jambi pada 19 September mendatang. Pesta rakyat yang akan dihadiri oleh menteri hingga sejumlah kepala daerah dari kabupaten atau kota di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat terpantau akan meriah. Sejumlah pompong dan kapal nantinya akan menyusuri Sungai Batanghari dari Pelabuhan Pelindo hingga Kampung Laut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Rifani Halim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifani. Ya, dapat saya sampaikan rekan Mi, saat ini sedang dilangsungkan pada hari ini, Sabtu ini, sedang dilangsungkan finishing yang akan
dilaksanakan oleh para masyarakat, ya ini para kapal-kapal nantinya di sana di kampung laut akan dites terlebih dahulu pada hari ini menjelang hari Senin nanti, dan kita para penjabat setempat juga nanti juga akan bersama dengan para musisi dan sejarawan juga berdatangan untuk mengecek situasi yang ada saat ini, perkembangan di lapangan ya seperti tenda dan umbul-umbul dan juga kuliner yang ada di sana, kemudian juga fasilitas-fasilitas apa saja yang disiapkan oleh pemerintah setempat bersama masyarakat. Nah, juga masyarakat setempat juga diminta oleh Bupati Romi Haryanto untuk tidak menaikkan harga-harga kuliner yang ada maupun hasil nelayan di wilayah setempat untuk kepada masyarakat luar yang berdatangan untuk menyaksikan festival ini. Nah, festival ini dapat saya sampaikan juga bahwa adalah festival rangkaian dari susur sungai yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan, maksud saya Dirjen Kebudayaan, yang menampilkan kebudayaan lokal yang disebut juga masyarakat setempat ini, seperti dapat saya sampaikan kelintang perunggu, kemudian menjaga sungai, yaitu menyusuri sungai, nelayan setempat, dan berbagai macam lainnya, kebudayaan-kebudayaan, kesenian, dan sebagainya. Nah, dapat saya sampaikan juga nanti bakal ada juga kepala daerah dari Sumatera Barat, kemudian kepala daerah bupati, maksud saya bupati seluruh di Provinsi Jambi dan wali kota. Nah, ini akan memeriahkan acara ini. Nah, dari hasil pantauan saya juga di lapangan ini masyarakat juga sudah terbuka. Dari sisi lain saya melihat juga sejumlah fotografer nasional juga sudah berdatangan, sejarawan, musisi juga sudah berdatangan. Saya sempat melihat ke sana dan dari sana juga para musisi sudah cukup terkesima dengan apa yang akan ditampilkan pada hari Senin esok. Kemudian juga dapat saya sampaikan bakal ada salah satu menteri juga mendatangi festival rakyat ini atau Kenduri Lawang Suwarna Bumi ini, dan ini juga pemerintah Kabupaten Sarolangun juga akan membuka undangan terbuka ya bagi masyarakat yang ingin berdatangan. Jadi tidak dibatasi, seluruh masyarakat Jambi maupun luar provinsi Jambi boleh berdatangan ke sini. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Puluhan warga Desa Limbung sedang mengantri dalam pembagian dana BBM bersubsidi yang dilaksanakan di kantor pos Sungai Raya pada hari Jumat 16 September. Dalam antrian tersebut terdapat juga salah seorang warga yang sedang menunggu namanya dipanggil dan menceritakan kisah hidupnya yang memiliki 5 anak dan suami yang sedang stroke. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Teddy Yahya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Teddy. Ya, terima kasih rekan Mei. Kami menyampaikan langsung dari Pontianak, tepatnya berada di Kabupaten Kuburaya ya. Ya, benar memang bahwasanya kemarin pagi, tepat di tanggal 16 September, berada di Desa Limbung, tepatnya di pos Sungai Raya, sedang melakukan atau sedang terlaksana pembagian BLT BBM bersubsidi, seperti itu Sobat Tribuners. Jadi waktu kami berada di lokasi, tampak dari pantauan kami juga terdapat sejumlah warga yang mengantri, sekitar puluhan warga, seperti itu Sobat Tribuners. Jadi di situ juga sempat kami melihat ada salah satu warga yang ikut mengantri dan seperti kebingungan, seperti Sobat Tribuners. Jadi itu kami dekati, ternyata memang ibu itu mengalami sebuah undangan yang harusnya ia bawa, namun saat berada di lokasi ternyata
tertinggal di rumahnya, sahabat Tribuners. Jadi kami juga sudah mencoba untuk mendalami dan bertanya kepada ibu tersebut, dan ternyata ibu tersebut bernama Emi Suratmi, ya sahabat Tribuners. Jadi sejak pagi, menurut pengakuan Ibu Emi, ia datang ke tempat pembagian BLT tersebut dengan diantar oleh anaknya, salah satu anaknya yang sudah bekerja dan sudah mempunyai dan sudah menikah, seperti itu sahabat Tribuners. Jadi anaknya waktu itu akan berangkat menuju ke tempat bekerja, namun Ibu Emi Suratmi ini tadi menumpang, seperti itu. Dikarenakan memang undangannya tertinggal, jadi dia harus terpaksa menunggu hingga jam istirahat untuk anaknya datang kembali untuk mengantarkan surat undangan tersebut, sahabat Tribuners. Jadi setelah berbincang-bincang sama Ibu Emi, ternyata memang Ibu Emi memiliki 5 anak dan satu anaknya sudah berkeluarga, 4 lainnya masih tinggal bersama Ibu Emi, dan beberapa tahun lalu juga suaminya sedang mengalami sakit. Jadi Ibu Emi Suratmi menceritakan bahwa suaminya juga sedang mengalami sakit dan terpaksa harus melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan kepala keluarga lainnya. Jadi Ibu Emi Suratmi harus terpaksa bekerja untuk menghidupi keempat anaknya juga, dikarenakan suaminya memang mengalami stroke ringan, ya sahabat Tribuners. Walaupun Ibu Emi Suratmi sempat berbicara, sempat menjelaskan bahwasanya suaminya dapat berjalan namun masih sempoyongan. Ya, Ibu Emi juga menjelaskan di situ ternyata ia bekerja kesehariannya sebagai menunggu panggilan dari beberapa warga di sekitarnya, sahabat Tribuners. Jadi Ibu Emi Suratmi juga harus menunggu seperti mengerjakan pekerjaan rumah dengan salah satunya mencuci, menyetrika, dan lain sebagainya. Dan Ibu Emi juga mengaku sebelum adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ia juga sempat dipanggil ke beberapa pemilik laundry untuk membantu mengerjakan pekerjaan menyetrika baju, seperti itu sahabat Tribuners. Dan saat ini kami juga sempat melihat ke lokasi, bahwasanya memang saat ini ternyata tidak dilanjutkan ya pembagiannya, dan pembagian tersebut hanya dilakukan satu hari kemarin, sahabat Tribuners. Dan menurut informasi juga pemberian atau pembagian BLT BBM subsidi ini hanya diberikan sebesar 500.000, sahabat Tribuners. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Teddy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sesuai kaji cepat BPBD Kabupaten Nunukan, kejadian bencana longsor pada Senin 5 September ditetapkan statusnya menjadi tanggap darurat bencana alam. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nunukan, Kalak, mengatakan SK penetapan status tanggap darurat bencana alam telah dikeluarkan pemerintah daerah. Menurut Kalak, bencana longsor mengakibatkan jalan penghubung antara Krayan ke Krayan Selatan sepanjang 200 meter terputus. Diketahui akses jalan tersebut selama ini digunakan untuk mendistribusikan bahan makanan yang berasal dari Longbawan atau Krayan terhenti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Ya, halo Tribuners dan Mei di studio. Dapat saya laporkan bahwa sesuai kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nunukan, kejadian longsor yang terjadi pada Senin tanggal 5 September 2020 ditetapkan statusnya menjadi tanggap darurat bencana alam. Dan informasi dari Kepala Pelaksana BPBD Nunukan,
Kalak bahwa pagi tadi distribusi yang pertama untuk sembako sudah dilakukan untuk mendistribusikan sembako ke Krayan Selatan menggunakan penerbangan jalur subsidi. Dan untuk hari Senin nanti juga dilakukan pendistribusian sembako melalui penerbangan dari Malino dan akan dilakukan charter pesawat untuk mengantarkan sekira 4 ton sembako ke Krayan Selatan. Menurut Kalak sendiri, bencana longsor mengakibatkan jalan penghubung antara Krayan ke Krayan Selatan sepanjang 200 meter terputus. Diketahui akses jalan tersebut selama ini digunakan untuk mendistribusikan sembako ataupun bahan pokok dari Kecamatan Krayan menuju ke Krayan Selatan. Kalak beberkan ada sebanyak 13 desa dengan jumlah total sebanyak 2.150 jiwa dari 537 kepala keluarga yang terkena dampak longsor, yang terkena dampak ekonomi dan sosial akibat bencana longsor tersebut. Kalak menyampaikan untuk mendistribusikan sembako Krayan Selatan, pemerintah daerah akan mencatat pesawat 8 kali flight, maksud saya 6 kali flight dengan periode selama 30 hari ke depan. Dan saat ini kata Kalak, keadaan di Krayan Selatan gelap gulita karena listrik PLN tidak dapat berfungsi akibat pasokan bahan bakar minyak untuk mesin PLN tidak dapat terkirim dari Kecamatan Krayan. Dan untuk informasinya juga saat ini masyarakat di Krayan Selatan untuk keadaan listriknya hanya dinyalakan 6 jam setiap malamnya. Dan melihat kapasitas longsor dengan tingkat kerusakan yang sangat tinggi di Krayan Selatan, sehingga penerangan jangka panjang harus dilakukan pembangunan jalan baru, mengingat juga tinggi jalan yang longsor tersebut setinggi 100 meter, sehingga jalan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi dan harus segera dilakukan pembangunan jalan baru agar akses jalan dari Krayan ke Krayan Selatan dapat digunakan oleh warga kembali. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Medi Studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satu ruangan TK di kawasan Jalan Pangeran Hidayatullah RT 5 Kelurahan Benua Anyar, Banjarmasin Timur ambruk pada Kamis 15 September. Sisa kerangka baja ringan dari bagian atapnya pun tampak pengok dan tertimpa reruntuhan. Tampak pula pihak kepolisian turut memantau bangunan ambruk tersebut pada Jumat pagi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos Nur Masrida yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ida. Ya baik, rekan Mei dan Tribuners sekalian, dari Kota Banjarmasin dapat kami laporkan terjadi satu bangunan ambruk di kawasan Kelurahan Benua Anyar RT 5 Kecamatan Banjarmasin Timur, yang mana bangunan tersebut adalah satu loka dari TK Negeri Pembina Kota Banjarmasin. Kejadian terjadi pada Kamis siang pada tanggal 15 September sekitar pukul 12.15 WITA begitu. Jadi yang dapat kami himpun dari informasi di lapangan bahwa kejadian ini terjadi ketika aktivitas dari guru maupun murid di sekolah TK tersebut sudah tidak terjadi. Sebagai informasi tambahan juga bahwa bangunan TK tersebut tidak lagi digunakan selama beberapa waktu lantaran akan direnovasi. Pada saat kejadian itu beriringan juga waktu di Kota Banjarmasin sedang terjadi angin yang cukup deras, sehingga beredar informasi di sosial media bahwa bangunan tersebut ambruk akibat dari angin puting beliung begitu. Namun dapat dipastikan oleh Kepala TK yang berhasil kami wawancarai bahwa kejadian ambruknya bangunan TK ini lantaran
bukan karena angin puting beliung, melainkan akibat dari pembongkaran renovasi bangunan tersebut, yang mana nantinya ujar kepala TK tersebut akan dilaksanakan renovasi dan pembuatan 2 lokal lainnya di tempat yang sama. Jadi ketika para tukang mengerjakan pembongkaran untuk renovasi bangunan tersebut mulai dari hari Selasa tadi, dan pada hari Kamis ketika sebagian besar dinding dari bangunan sudah berhasil dirobohkan dan di momen para tukang sedang beristirahat, terjadilah ambrukan sisa dari dinding yang masih tersisa di TK tersebut. Akibat kejadian ini, 1 orang tukang dilaporkan mengalami memar karena tertimpa sisa material dari pembongkaran tersebut. Ujar masih dari keterangan kepala TK, bangunan tersebut bisa dikatakan sudah cukup tua dan sebelumnya telah dilakukan survei dari pihak Pemkot Banjarmasin. Dinyatakan bahwa tidak layak lagi untuk dilakukan aktivitas di sana, sehingga pihak sekolah memutuskan untuk merenovasi juga membuat lokal baru di lokasi tersebut. Jadi untuk kelanjutan renovasi tersebut masih menunggu waktu pembongkaran ulang dari sisa material yang sudah nampak rata dengan tanah. Demikian rekan Mei yang bisa kami laporkan dari Kota Banjarmasin. Baik, terima kasih rekan Ida atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala TK Negeri Pembina. Berikut tayangannya untuk Anda. Lama dan sudah diprediksi juga kemarin oleh yang tim pelaksana, bangunannya itu sudah tidak layak lagi untuk ditempati oleh anak-anak. Nah, semenjak dari tim pelaksana itu datang, juga orang dinas datang, dan mulai itu juga kami sudah membenahi kelas untuk ruang yang baru untuk anak-anak yang kelas di sini. Jadi alhamdulillah tidak ada yang cedera, baik anak ataupun dari pihak yang lainnya. Cuma tukang itu mungkin karena lantaran posisi berada di sini, nah ketika itu bangun itu tiba-tiba roboh, ambruk. Nah, Jam berapa itu kejadian itu? Sekitar jam 12:15 menit. Bu, kalau dilihat bangunan ini memang lagi dilakukan pembongkaran? Ya, memang. Mau dibangun ruangan baru gitu? Iya, mau dibangun juga di bangunan baru, tambah lagi yang tanah kosong itu. Jadi berapa ruang? Jadi 3 rencananya kan dengan yang ini. Hajah Taslimah memiliki satu cita-cita yang belum tercapai di sisa usianya, yaitu merenovasi musola tanah wakafnya yang berada di samping rumahnya. Musola itu berada di pemukiman padat penduduk Jalan Gangwaru RT 6 RW 6 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 3 bulan lalu keluarga besar Hajah Taslimah berunding untuk membangun musola yang awalnya berukuran 8 x 8 meter itu menjadi 100 meter lebih 2 lantai. Mereka berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya bisa membantu mewujudkan keinginan Hajah Taslimah dengan memberikan bantuan dana. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik rekan Mei, bisa saya jelaskan bahwa Hajah Taslimah ini meninggal dunia ketika memimpin pengajian di kawasan Tebet, tepatnya di Majelis Ta'lim As-Safiyah
Tebet, Jakarta Selatan. Saat itu sedang pembacaan surah Al-Quran, tiba-tiba Haji Taslimah meninggal dunia dan jamaah yang ada di sekitar jenazah korban ini langsung melakukan evakuasi ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan pertama dan juga untuk memastikan kondisi dari Haji Taslimah. Kemudian dari keterangan menantu Haji Taslimah, Haji Setio, menyatakan ada satu cita-citanya yang belum tersampai sampai saat ini, yaitu belum tercapainya pembangunan atau renovasi musola yang berada di samping rumah Haji Taslimah. Di mana musola itu saat ini belum selesai pembangunan dan baru sekira 40%. Pihak keluarga kesulitan atau belum meneruskan pembangunan karena keterbatasan biaya yang membutuhkan biaya banyak dari dan meminta sumbangan dari warga ataupun dari pejabat. Salah satu pihak keluarga juga menyatakan berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sisa masa jabatannya bisa memberikan bantuan dana kepada musola yang sedang dibangun ini, karena juga kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran untuk mendengar dan memberikan bantuan juga berupa uang ataupun bahan bangunan kepada musola tersebut. Dan rencananya musola ini jika selesai pembangunan akan ditingkatkan menjadi masjid sehingga warga yang ada di sana bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di dekat pemukiman rumahnya. Dan Haji Taslimah juga berpesan kepada keluarganya supaya masjid itu segera dirampungkan, karena saat semasa hidup dia ingin sekali menikmati ibadah di musola tanah wakafnya. Pada satu hari sebelum kepergian Haji Taslimah, tempat Haji Taslimah ini memberikan atau menyeduhkan topi untuk tukang yang bekerja di musola tersebut. Keesokan harinya Haji Taslimah dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini pihak keluarga akan terus mencari bantuan dana kepada siapapun demi mewujudkan cita-cita Haji Taslimah. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan menantu dari Hajah Taslimah. Berikut tayangannya untuk Anda. Kira-kira baru 40%. 40%. Iya. Nah, ini musola ini memang kekurangan biaya untuk memproses pembangunannya atau gimana, Pak? Ya betul, sangat kekurangan. Mohon dibantu. Pak, ada harapan Pak sama Pak Gubernur, karena kan Pak Gubernur kemarin sudah mengirim karangan bunga juga tuh. Ya. Mohon, sangat mohon bantuannya. Butuh apa aja sih Pak selain semen, bata? Yang kurang ya banyak sih Mas ya, kayak granitnya belum, kamar mandi belum rapi, di atas kubah juga belum ada, dindingnya juga belum ada, granit yang atas juga belum ada, granit bawah juga belum ada, masih banyak sekali Mas. Mungkin ada permintaan juga ke Pak Kapolda Metro Jaya yang Pak Irjen Fadil itu. Boleh untuk membantu saya sangat senang sekali untuk membantu ini, untuk menyelesaikan dari Proses pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Bendungan Jelantah di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar akan dipercepat dari jadwal semula. Hal itu diketahui dari hasil kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI yang dipimpin Hamid Nur Yasin ke Bendungan Jelantah pada Kamis 15 September. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI disambut oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Bupati Karanganyar beserta jajaran Forkopimda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Agus Iswadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agus. Baik, ini dapat dilaporkan untuk hasil kunjungan kerja dari Komisi 5 DPR RI ke Bendungan Jelantah pada Kamis kemarin.
ada beberapa poin yang disampaikan dalam kunjungan tersebut. Di antaranya yaitu percepatan proses pembangunan bendungan yang semula di jadwal awal akan selesai pada Desember 2023 akan dipercepat menjadi Oktober 2023. Selain itu ada catatan lain yaitu untuk mengantisipasi adanya sedimentasi. Untuk pihak pembangunan diharapkan untuk memperhatikan untuk mengantisipasi ada sedimentasi dengan melakukan penanaman pohon di bagian hulu. Di sisi lain, untuk saat ini proses pembangunan dari bendungan Jelantah untuk progresnya telah mencapai 44,9%. Dan oleh karena itu, di sisi lain untuk proses pembelajaran hingga saat ini sebagian dari lahan proyek pembangunan selesai. Anggota Komisi 5 DPR RI juga mendorong supaya untuk pembebasan lahan dari warga dan juga lahan milik pemerintah desa segera dibayarkan. Adapun untuk pembangunan bendungan Jelantah apabila nantinya telah selesai akan dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor, baik itu pertanian, kemudian pariwisata, dan juga sektor pembangkit tenaga alternatif. Untuk pembangunan bendungan Jelantah sendiri nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi lahan pertanian seluas 1.494 hektar yang berada di wilayah sekitaran bendungan. Untuk di sisi lain, untuk adanya bendungan juga dapat menjadi penyedia air baku untuk wilayah sekitar, yaitu meliputi Kecamatan Jatioso, Jatipuro, serta Jumapolo. Di sisi lain, untuk pengembangan sektor pariwisata, ya pengelola juga nantinya akan menambah sejumlah fasilitas, yaitu fasilitas umum berupa musola, kemudian adanya jogging track, serta spot selfie. Dan diharapkan nantinya dengan adanya bendungan Jelantah dapat menjaga ketahanan pangan dengan ditambahnya pasokan air untuk irigasi serta menumbuhkan sektor pariwisata. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Agus Iswadi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR, anggota Komisi 5 DPR RI, dan Bupati Karanganyar. Berikut tayangannya untuk Anda. Oktober 2023 dengar dari mitra kerja sendiri akan saya dorong dukungan masyarakat dan Bapak Bupati, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Desa. Kami tidak sekarang pula pernah perpanjangan dilakukan. Kami akan fokus insya Allah. Manfaatnya besar sekali, baik untuk pentingnya irigasi, untuk penyediaan sawah baru, tetap menjaga tahanan pangan, surplus beras. Ketika ya objek wisata tentu akan berkolaborasi manfaatnya bersama masyarakat. Termasuk dari anggaran dari kementerian juga masih kurang, tapi proses itu sudah dorong. Sudah selesai 44,9%, berarti masih ada 96% yang belum diselesaikan. Bagi Pak Jarod, Pak Dirjen juga kita kasih masukan, Pak Bupati juga masukan untuk mendorong agar pembangunan ini sukses tanpa ekses. Artinya dengan masyarakat yang punya lahan juga segera diselesaikan. Polsek Sragen Kota meringkus seorang pemuda bernama Akbar setelah mencuri perhiasan di rumah pensiunan PNS. Kejadian yang termasuk peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberantasan tersebut dilakukan pada Minggu 11 September malam. Lokasi kejadian di rumah Sri Mulyani, warga Kampung Krapyak, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan atau Kabupaten Sragen. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Septiana. Ya, baik Mei, selamat siang Tribuners.
Benar pada hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 kemarin, Polsek Sragen Kota meringkus seorang pemuda yang diketahui bernama Akbar telah mencuri perhiasan di rumah seorang pensiunan PNS yang bernama Sri Mulyani di Kampung Krapyak, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Kejadian tersebut terjadi diawali sekitar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 7, di mana keluarga dari korban yang merupakan Sri Mulyani ini hendak pergi ke kota Yogyakarta. Kemudian saat pergi dari rumah menuju ke Yogyakarta, di rumah Sri Mulyani hanya ada 2 orang, yakni bernama Nanang dan Akbar. Nanang ini merupakan dipercaya oleh keluarga dari korban ini merupakan seorang penjaga burung milik korban. Kemudian Akbar ini merupakan orang lain yang saat itu tengah berada di rumah korban. Kemudian sekitar pukul 9, Nanang ini pergi keluar rumah korban untuk menjemput sang anak sekolah. Kemudian 30 menit kemudian Nanang kembali ke rumah dan bersama anaknya dan mendapati korban Akbar ini sudah tidak ada di rumah. Kemudian sekitar pukul 7 atau 19 waktu Indonesia bagian Barat malam hari, Sri Mulyani dan keluarga pulang dari Yogyakarta dan sepintas tidak menaruh curiga apapun. Di situ terdapat seorang penghuni rumah sebenarnya sudah mulai mengetahui jika jendelanya itu sudah sedikit terbuka dan karena merasa capek akhirnya dilanjut tidur. Kemudian keesokan harinya pada Minggu 11 September tahun 2022 sekitar pukul 7, penghuni rumah tersebut kembali mengecek jendela dan mendapati bahwa jendela tersebut sedikit rusak dan terdapat pecahan pisau yang ada di jendela tersebut. Atas kejadian tersebut, kemudian keluarga korban mengecek perhiasan ataupun barang berharga yang ada di rumahnya dan benar bahwa dalam saat dicek ternyata sejumlah perhiasan yang terdiri dari emas, gelang, dan kalung yang diperkirakan senilai 40 juta rupiah sudah hilang. Kemudian karena keluarga dari korban mencurigai Akbar yang merupakan juga warga Kampung Krapyak tersebut, kemudian akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan pada malam harinya sekitar pukul 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, Akbar ini diamankan dengan barang bukti berupa gelang, kalung, dan lainnya. Atas perbuatannya Akbar ini oleh kepolisian dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Begitu Mai dapat saya laporkan dari Kabupaten Sragen. Terima kasih rekan Septi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Armada bus Persijap Jepara untuk mengarungi Liga 2 2022 resmi diluncurkan. Peresmian ini dihadiri manajer Persijap Egat Sucawijaya, pelatih Salahuddin, serta beberapa pemain Persijap. Bus Persijap ini didesain dengan warna dominan hitam. Di bagian kanan bus juga terdapat tulisan julukan Persijap, Laskar Gali Nyamat, dan di bagian kiri terdapat gambar maskot Persijap, elang laut Jawa dada putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Yunan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yunan. Oke, saya kabarkan pada hari Jumat 16 September kemarin, tim Persijap Jepara dan perusahaan otobus BJO meluncurkan bus untuk tim Persijap Jepara
yang akan digunakan untuk akomodasi di Liga 2 2022. Ini merupakan tahun kedua kerjasama antara BJU dan Persijap Jepara, dan seperti diketahui bus ini desainnya didominasi warna hitam dengan beberapa slogan seperti slogan dari era Kartini, habis gelap terbitlah terang. Manajer Persijap Jepara Eka Sujawijaya mengatakan bahwa dengan keberadaan bus itu otomatis akan menambah semangat tim dan motivasi. Selain itu juga identitas klub yang menempel di bus akan menambah energi Persijap Jepara. Eka juga menyampaikan terima kasih kepada perusahaan lokal seperti POBJU yang memberikan dukungan kepada Persijap Jepara, dan dia sangat berharap dukungan itu berlanjut untuk pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Direktur POBJU Iqbal Tosin mengungkapkan bahwa ada alasan historis pihak BJU mendukung Persijap, karena dari dulu memang BJU selalu memberikan dukungan kepada Persijap, dan pada tahun ini dengan dukungan bus itu dia berharap Persijap bisa Liga 1. Acara peluncuran itu sendiri berlangsung di Kartini Media di Jalan Kartini, dan setelah peluncuran itu berlangsung, skuad Persijap langsung berangkat menuju ke Pati untuk melakoni laga keempat di Liga 2 2022 melawan Persiba Pati di Stadion Joyokusumo. Demikian Mei yang saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Yunan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pengurus Provinsi E-Sport Indonesia Sulawesi Utara melaksanakan turnamen e-sport memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Kegiatan ini telah resmi dibuka pada Jumat 16 September di Geraha Gubernuran Bumi Beringin, Kota Manado. Tak tanggung-tanggung, para e-sport gamers akan memperebutkan hadiah uang tunai 100 juta rupiah. Ketua Harian SI Sulawesi Utara Rio Dondo Kambe dalam sambutannya mengatakan kegiatan resmi SI Sulawesi Utara baru pertama digelar saat ini. Ia pun berharap kompetensi lomba ini tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, namun bisa beberapa kali digelar dengan tema kompetisi yang berbeda. Menurutnya, ajang lomba ini digelar untuk menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 23 September 2022 mendatang. Sementara itu, Ketua Umum SI Sulawesi Utara Brigjen TNI Raimon Marohajan mengaku organisasi ini mempunyai kepentingan untuk mempersiapkan atlet dan player e-sport di Sulawesi Utara. Marohajan mengatakan bahwa pihaknya selalu mengadakan rapat dengan pimpinan SI di daerah lain. Mereka berkomitmen meningkatkan ekosistem melalui pertandingan dan turnamen. Ia pun melihat di Sulawesi Utara ini banyak atlet yang berpotensi dan sudah dibuktikan di level nasional pada saat PON Papua dan SEA Games. Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jamgadan di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersih
bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan jam gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Kota Gadang Agam bernama Yasid Rajo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau. Bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya
didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Gogh ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa bom bilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya.
terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muara Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, fakta sebenarnya hubungan Cita Citata dan Didi Mahardika. Sahabat Cita Citata Nanda Persada membongkar isu sang biduan yang disebut sebagai pelakor dalam rumah tangga Didi Mahardika. Nanda Persada tak memungkiri bahwa Cita Citata dan Didi Mahardika kenal dekat sejak lama. Akan tetapi Nanda Persada menegaskan bahwa ketika keduanya menjalin cinta, Didi Mahardika dan juga Cita Citata berstatus single. Nanda Persada pun membeberkan fakta sebenarnya terkait hubungan Cita Citata dan Didi Mahardika. Nanda Persada menambahkan bahwa Cita Citata dan Didi Mahardika memang tipikal orang yang jarang membagikan urusan pribadi di media sosial. Cita Citata dan Didi Mahardika sendiri lebih memilih untuk tak menghiraukan perbincangan netizen. Cita Citata dan Didi Mahardika seperti diketahui kalau mereka pun mulai go public terkait dengan hubungan percintaannya. Seperti diketahui ketika Cita Citata memulai go public soal hubungan percintaannya, Didi Mahardika diketahui sudah memiliki seorang istri bernama Rosmanizar. Namun ternyata rumah tangga Didi Mahardika dan Rosmanizar sudah kandas ketika sang pria menjalin hubungan dengan Cita Citata. Berikut wawancara dengan sahabat dari Cita Citata. Dah. Oke. Dah. Mulai ya. Mulai ya. Ya mana mungkin perihal hari ini mengenai Cita dan Mas Didi ini yang dikabarkan nikah tapi yang ini batal. Jadi begini teman-teman media yang saya hormati, terus terang hari ini saya sebagai pribadi, sahabat, dan sebelah saya ada Mas Yunanto sebagai pribadi dan sahabat dari Mas Didi dan Mbak Cita, terus terang sangat kecewa dengan pemberitaan hoax hari ini gitu, dan itu dilakukan oleh oknum tertentu dari pihak tertentu, dari instansi tertentu yang membuat kabar hoax yang mestinya kabar itu diberitakan oleh calon mempelai karena ingin membagikan kabar bahagia oleh mereka kepada teman-teman sekalian. Dan sebenarnya saya mendengar ada statement katanya hari ini. Yang memberikan statement siapa saya tanya? Tolong dijawab. Info dari siapa? Asalnya dari mana? Dari WhatsApp aja. Nah, teman-teman tadi kan mau wawancarain tadi pagi. Tadi kan kita ke kawah, coba yang dari ke kawah coba. Saya nggak kawah nih soalnya. Ya. Apa jelasinnya di kawah tadi ngomongnya apa? Tadi ada kawah, ada kan? Oh, tim lain semua yang kawah. Ya. Kabar itu dari siapa yang menyebutkan bahwa hari ini akan ada pernikahan? Sebenarnya sih beredar dari grup wartawan juga, Pak. Pertamanya dari grup wartawan. Ketika di KUA, baru Mas. Ketika di KUA, awalnya juga mengiyakan kalau misalkan hari ini Mbak Cita sama Mas Didi nikah, cuman dibilang diundur gitu. Ya. Makanya itu bukan statement dari yang bersangkutan, yaitu mempelai. Berita sepihak dan itu hoax. Dan kita akan mengusut peristiwa hari ini dan akan memproses kabar ini. Karena begini, kesannya sudah merugikan citra dari Mas Didi dan Mbak Cita. Seolah-olah ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ada kabar bahagia yang tidak di-share ke pihak publik, termasuk teman-teman media.
Karena suatu kabar media, kabar yang baik dari yang bersangkutan pasti akan di-share ke teman-teman media. Kan mestinya yang menyebarkan itu, mengabarkan adalah, terbaik itu adalah calon mempelai. Kok ini bisa-bisanya ada orang yang bukan pada tempatnya, porsinya, wewenangnya memberitakan itu dan menyebarkan kabar itu ke teman-teman. Tadi disebutkan ada apa? Ada apa? Surat apa? WhatsApp apa? Pesan singkat untuk disampaikan ke grup wartawan. Nah, itu siapa yang menyebarkan? Pasti ada yang menyebarkan pertama kali. Ya. Cuman kita nggak tahu. Itu udah nyebar ke grup semua soalnya. Iya betul. Kita akan usut itu. Ya, kita akan usut itu. Intinya adalah kita dirugikan, teman-teman juga dirugikan. Secara logika ya, mungkin nggak sih kalau hari ini ada pernikahan tidak ada situasi itu, tidak ada mempelainya, tidak ada keluarga hadir dan lain-lain. Jadi ini hal yang sangat mengecewakan dan kami akan usut ini. Kita akan proses ini. Bang Nanda, berarti secara penegasan bahwa hari ini memang tidak ada namanya rencana cita-cita dan mereka menikah gitu ya? Yang menyatakan itu siapa? Ya maksudnya dari pihak Mas Didi sama Mbak Cita sudah memang pasti tidak ada. Dan belum mendaftarkan juga Mas, kalau tahu juga. Itu soal lain. Mendaftarkan, memproses, mengurus berkas itu beda dengan statement bahwa hari ini akan ada pernikahan. Itu hal yang sangat berbeda dan itu sangat merugikan. Dan itu melanggar. Itu ada pasalnya. Berita hoax itu ada sanksi hukumnya. Kita nggak akan tinggal diam. Dan ini membuat Mas Didi dan Mbak Citra menjadi sedih. Seolah-olah ingin menutupi sesuatu, tidak mau share kabar bahagia, dan seolah-olah jadi yang yang membuat kabar hoax atau mempermainkan gitu teman-teman atau publik. Karena nggak ada. Ini niat yang baik, niat yang ibadah, yang tujuannya ibadah, kok bisa Berita selanjutnya, KDRT jadi penyebab Roro Fitria gugat cerai suami. Penyebab keretakan rumah tangga Roro Fitria dan Andre Irawan kini kian jelas. Belum lama ini Roro Fitria memang mengejutkan publik dengan keputusannya untuk menggugat cerai sang suami Andre Irawan. Dirinya pun memilih untuk berpisah dengan suami yang menikahinya pada 29 Desember 2021 lalu itu. Dikutip dari grid.id, pada Sabtu 17 September 2022, Roro Fitria diketahui mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan itu didaftarkan pada Rabu 14 September 2022. Sedangkan pada Sabtu 17 September 2022, Andre Irawan sendiri mengaku tak tahu menahu mengenai keputusan istrinya untuk melayangkan gugatan. Bahkan dirinya juga mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Roro Fitria. Namun baru-baru ini Roro Fitria belak-belakan soal penyebab ia ingin bercerai dari Andre Irawan. Roro Fitria mengaku menerima kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari sang suami. Ia juga mengatakan bahwa ia menerima KDRT baik fisik maupun verbal. Mengenai keputusannya untuk berpisah, ia mengaku sangat berat mengambil langkah perceraian ini. Pasalnya, Roro dan Andre baru saja dikaruniai seorang putra. Namun sebaliknya, Roro juga mengaku tak tahan jika harus menghadapi karakter Andre. Sedangkan menurut kuasa hukum Roro, yakni Andika, mengatakan bahwa kliennya sampai ketakutan saat bertemu Andre. Berikut wawancara dengan pihak Roro Fitria. Aja yang jelasin ya. Saya ini aja. Apa kameranya kasihan nih. Bang, nyai aja bang. Nyai aja biar fokus bang. Jadi kameranya nggak saya garis besarnya aja kalau boleh. Pancing aja. Pancing aja. Jadi pancing nyai aja aja. menjelaskan. Jadi semuanya tuh nyai ya. Terjadi setelah menikah, kemudian mulai ketahuan bilangnya atas suaminya itu. Hal-hal kecil, salah kecil, jadi pertengahan hebat, begitu nyai ya. Akhirnya keluarlah serang-serang psikologis terhadap nyai. Bahkan ini tidak bisa dipahami secara akal sehat. Terjadi pertengkaran hebat, ini fakta ini.
Nyai merasa terserang, terus sesak napasnya, karena saking emosinya, saking ininya terserang sih, sesak napasnya pakai oksigen. Apa respon dari pihak suaminya? Responnya ketawa-ketawa ya. Jadi aneh, jadi ada berbau-bau ini juga gitu kan. Diskusi psikiater juga terhadap suaminya ini. Itu salah satu alasannya ini melakukan gugatan, itu salah satu alasan aja. Nanti banyak alasan itu jadi rahasia kami. Oke Bang, sidang materi. Oke. Nyai, tapi suasana itu seperti apa sih? Ya mungkin makanya sebenarnya Nyai tanya jawab itu sebenarnya juga nggak sampai hati ya, karena ini bisa ditarik kesimpulan benang merahnya adalah semua yang dilakukan karena cinta. Jadi hanya jawaban tega-tega. Saya menyampaikan apa adanya yang dilakukan oleh seseorang yang pernah saya cintai. Gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan semuanya kayaknya ini nggak bisa. Saat ini kan udah banyak sekali juga informasi-informasi yang bisa kita sharing gitu, jadi nggak bisa untuk semuanya sekarang karena ya jangan sampai materi persidangan dibuka di ruang ini. Berarti sampai saat ini Nyai masih cinta sama Mas Andi? Kalau melihat Baby Sultan, iya. Cuman kalau melihat karakter yang amat sangat tidak bisa dirasional, nggak bisa masuk akal, dan juga pengkhianatan yang tidak hanya terjadi sekali dan satu wanita. Jadi mungkin ada indikasi lebih dari satu wanita, ya artinya tidak bisa. Karena prinsipnya suatu hubungan suami itu harus setia, karena dia tidak menganggap poligami dan sebagainya. Wanita itu Nyai sendiri kenal nggak sih? Ada yang kenal, ada yang enggak? Ada berapa Nyai wanita? Iya. Kurang lebihnya mungkin. Lebih dari 5? 5 mungkin Nyai. Lebih dari 5 Nyai? Tapi Nyai pernah menjadi enggak siapa wanita? Iya bisa dibilang ya gini ya, Mas Andi kenapa sih nggak merefleksi, mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya? Kawin cerai kurang lebih 4 kali, itu kan itu bagi seorang manusia agak aneh ya, ada apa gitu. Dan alasan. Berita selanjutnya, usai rehabilitasi Nia Ramadhani jalani pola hidup sehat. Pemain sinetron Nia Ramadhani menjalani pola hidup sehat setelah selesai menjalani proses rehabilitasi. Nia Ramadhani diizinkan meninggalkan panti rehabilitasi setelah terjerat kasus narkoba jenis sabu pada akhir Maret 2022. Nia Ramadhani ingin memiliki tubuh sehat setelah sempat merasakan barang haram tersebut. Salah satu hal yang kini dilakukan Nia Ramadhani adalah rajin olahraga. Ibu 3 anak yang kini berusia 32 tahun itu rutin bermain golf, tenis, gym hingga jogging di pagi hari. Sambil rutin berolahraga, istri Ardi Bakri tersebut juga menjaga pola makannya. Saat ini dirinya merasa lebih bahagia. Hidup pernikahannya bersama Ardi Bakri juga terasa semakin harmonis. Bagi dirinya, Ardi Bakri bukan hanya sekedar suami, tetapi juga sebagai sahabat. Kasus narkoba yang menjerat Nia Ramadhani benar-benar menampar hidupnya. Berikut wawancara dengan Nia Ramadhani. Nanti kalau udah dapat naik panggung, kalau kenal langsung dijapri aja. Bro, gitu kan. Selamat kepada Putra. Silakan naik ke atas panggung mendapatkan hadiah diamond. Kalau kelamaan diganti nama lady Putra di udah depan pulang, ya. Oke. Bajunya ini akan dipasang. Oke, kita simpen dulu ya. Kita simpen dulu. Selanjutnya, aduh kenapa ya ini main lagi nih. Selamat kepada Dodi Taufik Wey. Dodi. Ini adalah satu alasan yang bagus membawa pulang fashion jewelry untuk mendapatkan restu golf dari pasangan. Gitu. Oke, tenang lady, masih ada 3 lagi. Bapak-bapak semua yang beruntung. Untuk
tadi 2 nama belum ada yang naik, kami masih tunggu. Ya, tenang, Oke, sabar. Selamat kepada Prasetyo Sustowo. Selamat Pak, silakan naik ke atas panggung. Karena kayaknya kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang kita suka, Boleh ada kartu keluarganya? hasilnya akan lebih bagus. Prasetyo Sustowo ada. Suka golf dari Lanjut. pandemi kayaknya. Soal pandemi ya. Dan selanjutnya yang berhak mendapatkan diamond dari Passion Jewelry senilai 10 juta rupiah adalah Gorif. Gorif. Suami juga suka golf ya Kak? Suami juga suka golf bareng. Silakan naik ke atas panggung. Biasanya rutin seminggu berapa kali? Olahraga. Oke, next siapa lagi? Tiap hari. Oke, yang berikutnya selamat kepada Yodi Satya. Yodi. Udah nggak ada, udah pulang. Yodi udah pulang. Yodi. Yodi nggak ada, sabar ladies. Tenang, setelah ini masih ada diamond dan uang tunai ya kan? Fresh money. Oke, sabar. Tenang, kita ambil lagi ya, Ada nih, masih ada satu. Ada satu lagi, oke. Yang last one ya. Yang terakhir Firdaus A. Ada makanan atau apa gitu. pulang. Firdaus A, panitia gimana nama belum datang, kita hitung atau kita gimana? Berita selanjutnya datang dari komika Yuda Keling siap jalani hubungan serius dengan sang kekasih. Komika Yuda Keling membawa kabar bahagia soal hubungannya dengan sang kekasih Dila. Yuda Keling mengaku telah berpacaran dengan seorang wanita asal Bogor bernama Dila. Bahkan hubungan itu sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Saat ini pria bernama asli Yuda Ramadan itu tengah mempersiapkan pernikahannya yang akan digelar pada 2023 mendatang. Niat itu pun sudah diketahui dan didukung oleh keluarganya. Ia pun turut meminta doa pada penggemarnya soal hubungan dengan sang kekasih. Berikut wawancara dengan Yuda Keling. Kayak gitu. Nah gue nih anaknya FOMO-an banget, kalau ada apa yang rame tuh gue ikutan, dan akhirnya gue ikutan juga mulai coba investasi di saham. Cuma waktu pertama kali mulai, yang gue lihat di Instagram habis beli tuh orang untung, habis orang beli orang untung. Nah yang kejadiannya gue habis gue beli karena gue belinya ngasal, kan harusnya menganalisa satu saham, menganalisa satu perusahaan. Gue belinya ngasal, ternyata malah jatuh. Habis gue beli harganya turun, gue malah rugi. Nah waktu rugi itu gue muter otak lah, kayak duit gue udah hilang, udah rugi nih, gimana ya cara biar balik untung ya? Gue kontenin aja, siapa tahu nanti dapat endorse. Dan ternyata beneran kejadian. Gue ngomongin tentang saham dan rugi, kontennya rame, dapat endorse. Dan di satu tahun selanjutnya gue diajak kerjasama sama Bursa Efek Indonesia, di mentoring lah sama mereka. Gimana sih caranya investasi yang baik? Apa sih yang harus punya? Apa sih yang harus dianalisa kalau lo mau beli saham kayak gitu? Berarti sekarang jadi nyemplung ke itu dong, ke dunia investasi gitu-gitu dong. Jadi gara-gara itu konten itu. Nyemplung banget gue sekarang kalau diikutin di Instagram gue, kayaknya 70% tuh ngomongin soal keuangan, 30% sketsa komedi. Terus sempat bikin katanya di Instagram juga ada teori-teori ala Yuda Iya, itu gimana tuh? Akhirnya dikenalnya kan dalam investasi tuh banyak kayak Kaisangmologi, Mansurmologi. Nah, gue ada tuh dinamain Yudamologi. Kalau orang-orang yang hari ini beli saham, besok sahamnya jatuh dan rugi, itu dianggap sebagai Yudamologi gitu. Gue malah dianggap sebagai kayak, lu jangan beli saham ini ya, kalau gue beli nanti takutnya kalau lu ikutan beli malah harganya jatuh gitu. Bercandanya kayak gitu. Kalau dari kakak sendiri tips mengelola keuangan yang baik itu gimana sih? Akhirnya yang gue paham, dulu tuh waktu gue pertama kali mulai tuh gue belum punya, masuk uang gue terbatas, gue langsung nekat investasi saham. Padahal ternyata ya emang kalau lu nggak mau nunggu lama, emang kalau kayak gitu bisa-bisa aja, tapi lebih baik sebelum lu investasi di saham, lu persiapkan dulu dana darurat. Maksudnya dana darurat apa? Misal kita tahu dulu nih, selama 1 bulan kita pengeluarannya berapa. Anggapan pengeluarannya 5 juta dalam 1 bulan.
Berarti minimal banget punya 15 juta di tabungan, 3 kali dana darurat, baru kita berinvestasi. Kenapa kayak gitu? Biar kalau kita uangnya buat investasi, investasinya rugi, kita nggak perlu cepet-cepet jual. Karena takutnya nih, nggak punya dana darurat, punya duit lebih langsung taruh investasi di saham. Tiba-tiba kita punya kebutuhan mendadak kayak motor rusak, harus dibenerin. Dibanding ngambil uang yang ada di investasi, dan investasi saat itu lagi rugi, kita tarik kan berarti kita rugi kan. Tapi kalau kita punya dana darurat, ya udah kalau ada mau benerin motor ya pakai dana darurat dulu, uang yang di sini tetap aman gitu. Jadi kayak gitu sih tipsnya kalau mau mulai investasi, siapin dulu dana darurat. Kalau dana daruratnya udah lengkap, baru kita bisa berinvestasi dengan jauh lebih tenang gitu. Karena uang yang kita pakai investasi itu bukan uang dapur, tapi uang dingin. Respon orang terdekat ketika Bang Yuda. Berita selanjutnya datang dari Dr. Siska, ungkap kasus penganiayaan yang melibatkan pemain sinetron Kevin Hillers. Dr. Siska Khoir klaim kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkannya dikawal Komnas Perempuan. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Dr. Siska Khoir melaporkan persinetron sekaligus mantan kekasihnya, Kevin Hillers, atas dugaan penganiayaan ke Polres Bogor. Selain itu, Dr. Siska Khoir menyebut kasus dugaan penganiayaan terhadapnya juga dipantau oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurut Dr. Siska, bukan hanya dirinya yang menjadi korban dari mantan pemain sinetron Ikatan Cinta itu. Setidaknya, masih ada 10 wanita lain yang juga pernah dilecehkan secara verbal oleh Kevin Hillers. Melihat begitu banyak korban, Dr. Siska berharap pihak kepolisian bisa dengan segera memberikan efek jera kepada Kevin Hillers. Dokter kecantikan ini juga berharap kelak tidak akan ada lagi korban-korban lain yang bernasib sama sepertinya. Berikut wawancara dengan Dr. Siska. Nggak datang. Sekarang pun di Polres Bogor sudah 2 kali pemanggilan juga tidak datang. Jadi mana katanya sebagai warga negara yang baik, kok nggak datang-datang? Aku cuma menyampaikan aja karena saya pernah melihat tayangan katanya jika dia dipanggil sebagai warga negara yang baik akan datang. Mana buktinya? Di reschedule-nya ke kapan mungkin dok? Tahu tidak? Kurang tahu itu. Itu saya tadi buru-buru juga, mungkin untuk masalah reschedule-nya akan saya boleh ditanyakan ke penyidik. Ini kan udah 2 kali panggilan dok, berarti mungkin ada kemungkinan buat dijemput paksa atau gimana, dan pokoknya harus dok dari dalam. Itu sih kan mereka infonya akan melakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, bersifat presisi dan sesuai prosedur dan protap dari kepolisian, gitu kan. Seharusnya ya, tapi saya di sini kan bukan penyidik, itu memang hak prerogatif dan kebijakan subjektivitas dari penyidik, gitu. Akan tetapi menurut prosedurnya sih, jika 2 kali pemanggilan dimanggil terus, seharusnya sih ada surat perintah membawakan ya. Cuman kalau saya sih serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Saya percaya kepada penyidik dan kepolisian Polres Bogor akan melakukan secara transparan, kemudian presisi, dan yang pastinya secara prosedural semuanya tidak ada pelanggaran gitu loh. Maksudnya akan dilakukan sesuai prosedur dan proses hukum yang berlaku. Ini kalau dia nggak datang otomatis akan semakin lama prosesnya. Iya. Dokter mengharapkan dijemput paksa atau gimana nih? Kalau harapan saya sebagai pelapor, pastinya saya berharap pihak kepolisian untuk bertindak tegas dan memberikan keadilan serta kenyamanan kepada saya sebagai korban, sebagai pelapor. Ya itu, saya maunya beliau, harapan saya itu ditahan gitu, dijemput paksa, ditahan, itu harapan saya. Karena di sini kan bukan penganiayaan ringan, ancamannya pun tahunan, bukan bulanan. Jadi saya mau ini harus diberikan efek jera dan menjadi contoh untuk public figure serta pria-pria yang bertulang lunak gitu ya, supaya
tidak ada korban-korban lain yang berjatuhan atau tidak dijadikan sebagai panutan untuk laki-laki yang memang bermental tulang lunak seperti itu. Ancaman pidananya berapa tahun tadi dok? Kalau persisnya sih saya kurang tahu, tapi lebih dari 2 tahun ya. Itu yang saya dapatkan informasi dari lawyer, kurang lebih sih bisa lebih dari 2 tahun ya, lebih dari 2 tahun. Itu Pak. Selain dokter yang melaporkan KH di sini, juga dokter dilaporkan oleh KH sendiri. Sejauh ini proses seperti apa dok? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, fakta sebenarnya hubungan Cita Citata dan Didi Mahardika. Sahabat Cita Citata Nanda Persada membongkar isu sang biduan yang disebut sebagai pelakor dalam rumah tangga Didi Mahardika. Nanda Persada tak memungkiri bahwa Cita Citata dan Didi Mahardika kenal dekat sejak lama. Akan tetapi Nanda Persada menegaskan bahwa ketika keduanya menjalin cinta, Didi Mahardika dan juga Cita Citata berstatus single. Nanda Persada pun membeberkan fakta sebenarnya terkait hubungan Cita Citata dan Didi Mahardika. Nanda Persada menambahkan bahwa Cita Citata dan Didi Mahardika memang tipikal orang yang jarang membagikan urusan pribadi di media sosial. Cita Citata dan Didi Mahardika sendiri lebih memilih untuk tak menghiraukan perbincangan netizen. Cita Citata dan Didi Mahardika seperti diketahui kalau mereka pun mulai go public terkait dengan hubungan percintaannya. Seperti diketahui ketika Cita Citata memulai go public soal hubungan percintaannya, Didi Mahardika diketahui sudah memiliki seorang istri bernama Rosmanizar. Namun ternyata rumah tangga Didi Mahardika dan Rosmanizar sudah kandas ketika sang pria menjalin hubungan dengan Cita Citata. Berikut wawancara dengan sahabat dari Cita Citata. Udah. Oke. Udah. Mulai ya. Mulai ya. Ya Awalnya mungkin perihal hari ini mengenai kita dan Mas Didi ini yang dikabarkan nikah tapi yang ini batal. Jadi begini teman-teman media yang saya hormati, terus terang hari ini saya sebagai pribadi, sahabat,
dan sebelah saya ada Mas Yunanto sebagai pribadi dan sahabat dari Mas Didi dan Mbak Cita. Terus terang sangat kecewa dengan pemberitaan hoax hari ini gitu, dan itu dilakukan oleh oknum tertentu dari pihak tertentu, dari instansi tertentu yang membuat kabar hoax yang mestinya kabar itu diberitakan oleh calon mempelai karena ingin membagikan kabar bahagia oleh mereka kepada teman-teman sekalian. Dan sebenarnya saya mendengar ada statement katanya hari ini. Yang memberikan statement siapa, saya tanya? Tolong dijawab. Kalau beredar, info beredar gitu aja sih. Info dari siapa? Asalnya dari mana? Dari WhatsApp aja. Beredar di WhatsApp aja. Nah, teman-teman tadi kan mau wawancarain Tadi pagi. Tadi kan kita ke kawah, coba yang tadi ke kawah coba. Saya nggak kawah nih soalnya. Ya. Apa jelasinnya di kawah tadi ngomongnya apa? Tadi belum kawah, ada kan? Oh, tim lain semua yang kawah. Ya. Kabar itu dari siapa yang menyebutkan bahwa hari ini akan ada pernikahan? Ini sih beredar dari grup wartawan juga, Pak. Pertamanya dari grup wartawan. Ketika di KUA, ketika di KUA, awalnya juga mengiyakan kalau misalkan hari ini Mbak Cita sama Mas Didi nikah, cuman dibilang diundur gitu. Ya. Makanya itu bukan statement dari yang bersangkutan, yaitu mempelai. Berita sepihak dan itu hoax. Dan kita akan mengusut peristiwa hari ini dan akan memproses kabar ini. Karena begini, kesannya sudah merugikan citra dari Mas Didi dan Mbak Cita. Seolah-olah ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ada kabar bahagia yang tidak di-share ke pihak publik, termasuk teman-teman media. Karena suatu kabar media, kabar yang baik dari yang bersangkutan pasti akan di-share ke teman-teman media. Kan mestinya yang menyebarkan itu, mengabarkan adalah, terbaik itu adalah calon mempelai. Kok ini bisa-bisanya ada orang yang bukan pada tempatnya, porsinya, wewenangnya memberitakan itu dan menyebarkan kabar itu ke teman-teman. Tadi disebutkan ada apa? Ada apa? Surat apa? WhatsApp apa? Pesan singkat disampaikan ke grup wartawan. Nah, itu siapa yang menyebarkan? Pasti ada yang menyebarkan pertama kali. Ya. Itu kan kita nggak tahu. Itu udah nyebarkan grup semua soalnya. Iya betul. Kita akan usut itu. Ya, kita akan usut itu. Intinya adalah kita dirugikan, teman-teman juga dirugikan. Secara logika ya, mungkin nggak sih kalau hari ini ada pernikahan tidak ada situasi itu, tidak ada mempelainya, tidak ada keluarga hadir dan lain-lain. Jadi ini hal yang sangat mengecewakan dan kami akan usut ini. Kita akan proses ini. Bang Nanda, berarti secara penegasan bahwa hari ini memang tidak ada namanya rencana cita-cita dan mereka menikah gitu ya? Yang menyatakan itu siapa? Ya maksudnya dari pihak Mas Didi sama Mbak Cita sudah memang pasti tidak ada. Dan belum mendaftarkan juga Mas, kalau tahu juga. Itu soal lain. Mendaftarkan, memproses, mengurus berkas itu beda dengan statement bahwa hari ini akan ada pernikahan. Itu hal yang sangat berbeda dan itu sangat merugikan. Dan itu melanggar. Itu ada pasalnya. Berita hoax itu ada sanksi hukumnya. Kita nggak akan tinggal diam. Dan ini membuat Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya.
Berita pertama, fakta sebenarnya hubungan Cita Citata dan Didi Mahardika. Sahabat Cita Citata Nanda Persada membongkar isu sang biduan yang disebut sebagai pelakor dalam rumah tangga Didi Mahardika. Nanda Persada tak memungkiri bahwa Cita Citata dan Didi Mahardika kenal dekat sejak lama. Akan tetapi Nanda Persada menegaskan bahwa ketika keduanya menjalin cinta, Didi Mahardika dan juga Cita Citata berstatus single. Nanda Persada pun membeberkan fakta sebenarnya terkait hubungan Cita Citata dan Didi Mahardika. Nanda Persada menambahkan bahwa Cita Citata dan Didi Mahardika memang tipikal orang yang jarang membagikan urusan pribadi di media sosial. Cita Citata dan Didi Mahardika sendiri lebih memilih untuk tak menghiraukan perbincangan netizen. Cita Citata dan Didi Mahardika seperti diketahui kalau mereka pun mulai go public terkait dengan hubungan percintaan. Disampaikan secara langsung oleh reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners PT Kereta Api Indonesia kembali menggelar event KAI Expo tahun ini. Setelah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19, event tahunan tersebut akhirnya kembali diselenggarakan tahun ini. Tepatnya event ini digelar di Hall B JCC Senayan, Jakarta mulai hari ini, Tribuners. Dalam event ini ada sebanyak 77.000 tiket promo yang ditawarkan kepada para pengunjung. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silahkan rekan Pebi. Iya, Ariska, event KAI Expo 2022 digelar di Hall B JCC Senayan mulai hari ini tanggal 17 September hingga 18 September besok. Mengusung tema Adaptive in Collaboration, KAI Expo kali ini tidak hanya sekedar memberikan berbagai promo menarik, tapi juga menampilkan berbagai inovasi di dunia perkereta-apian bersama dengan industri-industri pendukung lainnya begitu. Nah, untuk diketahui nih Tribuners bahwa gelaran ini juga merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-77 KAI yang diperingati pada tanggal 20 September mendatang. Direktur Niaga KAI, Hadi Surya Palapa menuturkan bahwa event ini
merupakan yang pertama kali kembali digelar setelah tahun 2019 silam, di mana KAI Expo sempat ditiadakan pada tahun 2020 dan juga 2021 akibat pandemi COVID-19. Nah, bagi Anda yang mau berburu tiket kereta api murah meriah, di sini ada sebanyak 77.000 tiket promo yang ditawarkan kepada para pengunjung yang datang selama gelaran berlangsung. Misalnya saja ada tiket kereta api ekonomi yang tarifnya hanya dibanderol Rp7.000, kemudian juga 17.000 untuk tarif kereta api kelas bisnis dan juga 77.000 untuk tarif kereta api kelas eksekutif khusus untuk keberangkatan di tanggal 28 September 2022. Namun selain itu ada juga berbagai promo menarik lainnya untuk keberangkatan tanggal 19 September hingga tanggal 18 Oktober 2022 ke berbagai tujuan kota begitu Tribuners, seperti misalnya dari dan juga menuju ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Cirebon, kemudian juga ada Tegal, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Jember, dan juga berbagai kota lainnya, di mana beberapa kereta api yang mendapatkan promo tersebut antara lain seperti kereta api Agro Bromo Anggrek, rute Gambir Surabaya Pasar Turi PP, kemudian juga ada Agro Lawu rute Gambir Solo Balapan PP, kemudian juga ada kereta api Gajayana rute Gambir Malang PP, dan beberapa kereta api lainnya begitu. Nah, bagi masyarakat atau Tribuners nih mungkin yang ingin datang, gelaran KAI Expo 2022 ini juga dimeriahkan dengan beberapa pengisi acara begitu. Misalnya ada band Padi Ribbon yang memeriahkan acara tersebut pada gelaran hari pertama, tepatnya di hari ini, dan juga ada grup musik Ran yang akan memeriahkan acara pada hari kedua besok. Nah, untuk tiket KAI Expo 2022 ini dibanderol seharga Rp25.000 yang bisa dibeli secara online melalui aplikasi Blibli dan juga buka mulai dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Pepi Adeliana dari Tribun Jakarta. Tribuner, Jumat sore kemarin, para pemancing yang mengikuti Likupang North Sulawesi International Fishing Competition 2022 tiba di dermaga Mega Mas Manado. Mereka tampak letih seusai mengarungi lautan antara Likupang, Biaro, dan Manado selama 2 hari. Meski demikian, mereka juga tampak puas, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silahkan rekan Arthur. Halo rekan Arthur. Ya, halo. Ya, silakan informasi Anda rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi kemarin dan beberapa hari sebelumnya berlangsung International Fishing Competition di Likupang, Sulawesi Utara, dan event tersebut diikuti oleh banyak sekali peserta dari Nusantara dan juga dari luar negeri, dan itu memang efeknya menimbulkan banyak sekali efek perputaran ekonomi, di mana banyak sekali turis asing yang datang ke Manado hanya untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan kegiatan tersebut memperebutkan Piala Presiden dan lokasi startnya dari Likupang, kemudian di perairan Biaro, kemudian balik lagi ke Mega Mas. Dan kemarin para peserta di garis finish dan mereka membawa ikan masing-masing untuk dan pemenang dan
Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara. Kali ini kita ada di podcast dengan tema UMKM di Tribuners, dan telah hadir bersama dengan Mutiara narasumber hebat kita, sepasang sejoli ya, sepasang suami istri yang luar biasa, kompak sekali nih, udah pakai bajunya juga batik sama gitu kan, baju kapal. Nah, di sini Mutiara sudah kehadiran narasumber yakni Mas Putra dan juga Mbak Ismasita ya Mbak ya. Nah, gimana nih kabarnya Mbak dan Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih khususnya ke Tribun dan tim sudah mengundang kami, tentunya suatu kehormatan bagi kami. Oke, wah luar biasa sekali ya. Dan Tribuners, pada tema kali ini kita akan membahas tentang merintis kuliner kekinian, karena kan ini kita narasumber kita merupakan owner dari mie ayam mukbang di Sukarame ya tepatnya. Nah, mungkin untuk lebih jauh lagi kita langsung aja berbincang dengan owner yakni Mas Putra dan juga Mbak Ismasita di Tribuners. Untuk pertama-tama mungkin Mutiara ingin bertanya terkait dengan awal mulanya dibentuknya usaha ini nih di khususnya di daerah Lampung di Sukarame ini, bisa dijelaskan oleh Mas Putra ataupun Mbak Ismasita? Oke. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama, terutama kenapa bisa terbentuk mie ayam mukbang di Lampung ya, khususnya di Sukarame. Awal mulanya, saya sedikit cerita dari awal. Itu di tahun 2022, saya pertama buka usaha di bidang kuliner juga, tetapi di pecel lele. Oke. Ya, sempat buka di Tamin. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, setelah jalan 6 bulan, saya nikah. Ya, nikah. Setelah nikah, dari situ ada tawaran dari mertua khususnya, apakah ingin membuka mie ayam mukbang seperti itu. Nah, dari pilihan tersebut saya pikirkan Kak. Setelah saya pikirkan, saya ambil keputusan yang mana kedepannya lebih cepat cangkupannya. Akhirnya saya pilih mie ayam mukbang. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya buka, pastinya saya telusuri dulu dong. Apa sih mie ayam mukbang? Kelebihannya apa? Karena di Lampung sendiri kita tahu itu mie ayam ada banyak. Banyak banget pilihannya udah. Kompetitornya sudah pasti banyak gitu kan. Nah, selanjutnya kami datang ke salah satu outlet di Lampung yang pertama. Kami coba, itu dari tekstur mie, baik dari mie-nya, kuahnya, toppingnya, itu sangat berbeda dengan mie ayam yang ada di Lampung. Awal mulanya seperti itu Kak. Jadi bisa dikatakan mie ayam mukbang yang Mas punya gitu kan di Sukarame ini udah berjalan berapa lama ini? Itu kan kita kan pusatnya di Jakarta Timur ya, di Condet, kurang lebih sudah dari 2022 ya. Kalau saat ini udah tepatnya sih saya lupa ya Kak ya. Yang jelas itu kalau 5 tahunan sudah ada. Kalau yang khusus untuk di Lampung sendiri? Khusus di Lampung itu kalau nggak salah dari 2020 sudah buka. Oke, berarti udah 2 tahun berjalan ya Mas ya. Nah, bisa diceritakan nggak sih Mas susahnya nih ketika awal mula merintis usahanya di Provinsi Lampung ya tentunya, apa sih Mas bisa diceritakan kepada Tribuners di rumah? Atau Mbaknya mungkin? Kalau kesulitannya ya pasti kan kalau memperkenalkan produk kan nggak bisa langsung ya, apalagi kuliner. Pasti kan 1 tahun pertama kan cari pasar dulu kan, cari keinginan konsumen tuh maunya seperti apa, kayak gitu sih Mbak. Terus lama-lama ya selalu mendengarkan kritik dan saran gitu setiap kali ada customer yang makan di tempat kita gitu. Terus ya itu menjadi bahan masukan buat kita juga gitu, dan konsisten aja sih dirasanya gitu, jangan pernah berubah, ikuti alurnya aja, pasti akan sama rasanya seperti di pusat itu aja. Oke, jadi untuk pertama kali merintis bisnis ini Mbak sama Masnya ini emang langsung turun langsung ya, maksudnya untuk pembuatan kaldunya, pembuatan mie-nya juga ya? Untuk mie ayam sendiri kan
kita kan sebenarnya franchise ya kayak. Iya, franchise. Ya, franchise. Kita yang pertama, terutama saya pribadi, itu saya langsung training terjun langsung. Ya, di situ kita training belajar bagaimana cara memasak mie-nya. Di situ juga kita ada bumbunya, bagaimana cara masak kuahnya, kemudian topping-toppingnya. Di situ sudah ada takarannya semua. Jadi enaknya kalau franchise ini memang udah ada takarannya di sana, tinggal dipelajari lebih aja ya. Oke, terkait dengan strategi marketingnya nih, mungkin bisa diceritain Mbak atau Masnya strategi marketing untuk bisa mendapatkan konsumen nih. Apalagi kan sekarang kalau nggak salah ya, mie ayam mukbang ini udah banyak didatangi oleh berbagai akun kuliner, Instagram kuliner di Lampung ya tentunya, dan banyak banget penggemarnya nih. Mungkin bisa diceritakan seperti apa strategi marketingnya? Penjelasan. Nah, kalau untuk strategi marketingnya sendiri sih, yang pertama kita dari media sosial ya. Itu yang pertama, kita ada Instagramnya itu mie ayam mukbang Lampung _Sukarame. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita ada Facebooknya. Ada Facebook juga. Ya, Facebooknya namanya Mukbang Sukarame. Itu khusus yang punya kita ya, owner yang di Sukarame. Kalau untuk yang di Jakarta itu ada sendiri Instagram, kemudian Facebook dan YouTube-nya. Gitu. Itu yang pertama kita dari media sosial ya. Yang kedua juga kita waktu grand opening di tanggal 23 Juli kemarin, alhamdulillah kita dibantu juga sama tim pusat. Kita menyebarkan salah satu pamflet lah, ya, atau brosur ya. Itu yang kedua dari brosur-brosur. Dan yang ketiga, yang paling penting itu dari strategi marketing tuh dari mulut ke mulut, Kak. Kayaknya itu emang dari zaman dulu ya. Ya, kalau misalkan udah ada paling konsumen ampuh. yang bilang ini enak, kasih tahu ke teman-temannya, pasti banyak yang beli ya. Pasti. Nah, terkait dengan kenapa sih alasannya memilih mie gitu sebagai produk yang dijual belikan seperti itu kan? Padahal seperti kita ketahui kalau misalkan di Lampung ini banyak banget nih jajanan makanan gitu kan, mulai mie ayam, mie tek-tek dan sebagainya. Kenapa Mas memilih mie di luar dengan katanya rasanya enak dan sebagainya? Apa alasan utamanya selain itu? Ada jawaban? Kita favoritnya mie. Itu yang Sama pertama. aku. Ya. Mie. Jadi apa ya, itu favorit kita, kesukaan kita. Ya udah, daripada kita harus jajan di luar yang dimana belum tentu kebersihannya itu terjaga, kita buka aja. Kalau dari tambahan dari saya ya, kenapa saya pilih mie? Itu yang pertama dari memang kami suka pribadi mie. Yang kedua saya lihat untuk ABG masa kini ya, dia lebih suka jajanan seperti mie. Yang pertama karena dia praktis, yang kedua di samping itu harganya murah, Kak. Mie ayam ini juga dia simple, bisa pengganti sebagai sarapan, makan siang ataupun makan malam, gitu loh. Dia lebih ke kekinian aja sih. Kenapa saya pilih bukan mie ayam mukbang Sukarame? Iya betul. Jadi memang target market dari mie ayam mukbang ini sendiri adalah para remaja ya, kayak misalkan mahasiswa, pelajar gitu ya. Karena memang ramah di kantong. Ya. Ini kan namanya mie ayam mukbang. Berarti porsinya besar banget ya? Apa ada pilihan ya ini? Kita mie ayam mukbang ini, Kak, sebenarnya mie ayam mukbang itu singkatan. Apa itu mukbang? Itu murah, banyak, enak, nendang. Wah, luar biasa Tuh, sekali. Kayaknya ini bagi para anak kosan ini cocok banget jadi pilihan gitu kan. Yang kita biasakan kalau anak kosan suka cari makanan itu yang memang murah, terus enak udah pasti, terus sama bikin kenyang gitu. Nah, untuk range harganya mungkin bisa dijelaskan nih Mas Mbak, harganya mulai start berapa aja, terus ada menu apa aja sih yang dijual di mie ayam mukbang ini gitu? Kita di sini untuk mie ayam mukbang ada 3 rasa ya, Kak ya. Itu mie ayam aja itu ada 10 menu, dimulai dari mie ayam polos, mie ayam jamur, mie ayam dekriuk, mie ayam rebus, bakso halus, bakso urat, kemudian mie ayam komplit, mie ayam jumbo. Itu untuk yang mie ayam. Kemudian rasa yang kedua ada mie yamin. Mie yamin itu dia agak sedikit manis ya, Kak. Itu sama ada dimulai mie ayam original, mie yamin original, kemudian mie yamin jamur, mie yamin dekriuk, mie yamin bakso halus, mie ayam pangsit rebus, sama mie yamin komplit juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita ada mie mambu.
Apa itu mie mambo? Wah, kayaknya denger namanya agak sedikit aneh juga ini. Mambo itu singkatan Kak. Oke. Ya, yaitu mie ayam mukbang bumbu hot. Wah, berarti pedes ini ya. Bagi para penggemar pedas gini biasanya kalau nonton drakor ini kan biasanya sering terpengaruh gitu kan. Bisa jadi pilihan ya Mas ya. Nah, untuk harganya sendiri gimana itu Mas? Sebelum ke harga, saya lanjutin dulu ke boleh. Mambo tadi ada 3. Ada 3 level ya Kak ya. Oke. Level 1, level 2 dan level 3. Selain mambo, itu juga ada mambo yamin. Mambo yamin itu dia pastinya ada pedas manisnya Kak. Oke. Sama dia ada tingkatan pedasnya juga. Mambo yamin level 1, mambo yamin level 2 sampai mambo yamin level 3. Nah, itu untuk mie ayam 3 jenisnya ya, 3 jenis rasa. Kemudian untuk range harganya kita mulai start dari 11.000 sampai paling tinggi 27.000. Oke. Kalau misalkan mau ada tambahan topping, kita juga menyediakan Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang di mie ayam mukbang ini menjual aneka macam mie dengan berbagai rasa dan juga berbagai topping dengan harga yang tentunya sangat nyaman di kantong nih Tribuners, terutama bagi Tribuners yang masih pelajar ataupun mahasiswa, karena mie ayam mukbang ini mengenyangkan, enak ya, dan juga harganya murah meriah dan banyak pilihan. Wah, luar biasa sekali nih. Boleh diceritakan sedikit nggak sih sebenarnya hal apa sih yang bisa dikatakan sebagai keunikan atau paling bikin beda nih mie ayam mukbang dengan mie ayam lainnya yang ada dijual di Lampung nih khususnya? Ya, pertama itu mungkin jenis dan tekstur dari mie tersebut. Di sini lebih kecil dan lebih tipis gitu. Yang dimana kalau di sini kan kami sempat beberapa coba itu cenderung tebal ya mie-nya sendiri dan lebih kekinian aja seperti mie ayam di Jakarta. Jadi tidak menggunakan acar atau seperti apa gitu. Benar-benar yang real Jakarta aja sih. Jadi mau angkat juga nih kalau mie ayam Jakarta tuh seperti ini kurang lebih perkenalkan juga sih ke masyarakat Lampung sekitarnya gitu sih Mbak. Kemudian juga keunikannya Kak, selain dari sisi tadi, kita di sini keunikannya jelas dari tingkat kepedasannya. Biasanya kalau orang-orang suka makan pedas mie ayam itu masih bisa kemakan. Tetapi untuk mie ayam kita yang mambo ini dia sudah sangat-sangat pedas tanpa dikasih cabai lagi Kak. Wah, gitu. Ya, kayaknya tertarik nih saya juga jadi kepengen nyoba gitu kan, karena saya sebagai salah satu penggemar mie gitu kan, ngedenger ini wah kayaknya tertarik juga nih Tribuners untuk mencoba. Luar biasa sekali. Jadi memang selain karena teksturnya tadi ya yang renyah dan juga pipi tipis beda dengan mie ayam lainnya, terus juga katanya level kepedasannya itu berbeda karena level 1 aja katanya udah terus banget nih. Wah, kayaknya Tribuners di rumah jangan lupa ya untuk datang sini atau bisa melakukan pemesanan via online ya? Itu sudah ada. Itu di mana aja? Di GoFood, di GrabFood, ShopeeFood, Maximfood. Itu nama di medianya ada mie ayam mukbang Lampung Sukarame. Jadi sudah bisa pesan di media online. Oke. Oh iya, kasih tambahkan juga keunikan kita ini mie ayam ini dia tidak perlu lama, cukup 1 menit bahkan kurang kita sudah siap disajikan. Oke. Dia cepat penyajiannya, ya, iya. Itu salah satu keunikan juga. Iya, jadi kalau misalkan cepat penyajiannya kita nggak perlu nunggu lama-lama ya. Paling kalau misalkan tiba-tiba di outlet antriannya lagi banyak gitu ya. Jadi mau harus bersabar gitu. Wah, terkait dengan mie mukbang ini ya, mungkin selama perjalanan ini kan pasti ada aja nih komentar dari konsumen gitu, baik ataupun positif ataupun negatif. Nah, ketika memang ada komentar-komentar yang bersifat membangun berupa kritik ataupun saran, bagaimana sih cara Mbak atau Mas menyikapinya gitu sebagai seorang pengusaha? Alhamdulillah awal buka kan 23 Juli ya Kak, sampai dengan hari ini kurang lebih 2 bulan lebih ya, sudah mau menuju ke 3 bulan jalan. Ada masukan saran dari customer, alhamdulillah masukannya positif semua. Yang pertama ya ada salah satu contoh saya ambil customer, dia salah satu pelanggan mie ayam juga yang ada di Sukarame. Dia coba-coba mampir di outlet kita, dia cicipi mie ayam kita. Alhamdulillah dia masukannya kayak gini Kak, contohnya
ini mie ayamnya seperti apa ya, kayak maksudnya dia franchise atau apa ya. Biasanya kan kami jawab ini sistemnya franchise, dan alhamdulillah dia juga customer yang sudah itu dia bilang mie-nya beda Kak sama yang sudah ada di Lampung, mie-nya pipih dan penyajiannya cepat tadi gitu loh. Dan ada juga masukan kalau bisa ini ditambah apa ya, kayak banyak topping lagi kayak kerupuk. Memang itu sudah ada di strategi kami Kak, supaya yang namanya makan ini kan kalau ada seperti kerupuk tambah-tambahan kan makin enak kayak seperti kacang kan, itu masukannya itu aja sih alhamdulillah. Kalau untuk yang negatifnya alhamdulillah kita belum ada. Jadi sebenarnya tanpa kita minta tes customer itu memberikan kepada kita. Oke, jadi itu tentunya yang bisa mendukung usahanya bisa berjalan lancar sampai saat ini ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang konsumen ini salah satu apa istilahnya unsur yang paling penting ketika kita memulai usaha gitu, terutama di bidang kuliner. Karena kalau kuliner ini kalau kita berubah rasa biasanya konsumen pun langsung lari gitu kan. Nah iya, itu sangat penting. Nah berbicara masalah rasa nih, ada nggak sih tips and triknya dari Mas dan Mbak supaya rasanya itu tidak berubah gitu? Oke. Kalau untuk tips ataupun trik, di sini sih ada di privasi kami ya. Iya. Pasti ini Kak, yang mau saya sampaikan ke masyarakat Lampung ataupun ke Tribuners, untuk mie ayam mukbang sendiri, insya Allah dari pertama kali coba sampai kapanpun nanti rasa tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena kita sudah ada takarannya, ya sudah ada operasionalnya, sudah ada manajemennya. Jadi walaupun kita mau coba berkali-kali, rasa akan sama. Asal kita benar-benar mengikuti SOP tersebut, tidak mempermainkan SOP tersebut. Karena kan kasihan namanya kita franchise, kita juga tidak menjatuhkan pihak-pihak lain juga dari pusat ya. Jadi kami juga membantu pihak pusat untuk apa ya, mengembangkan mie ayam mukbang ini di Lampung. Iya. Kan ini mie ayam mukbang ini franchise ya, tentunya pasti ada kayak kemudahan dan juga kesulitan. Terkait dengan kemudahan yang dirasakan ketika awal kali merintis usaha mie ayam mukbang di Lampung ini, kemudahannya ketika sudah franchise itu seperti apa Mas? Atau Mbaknya mungkin bisa dijelaskan? Kalau pribadi, memang kan saya kan sebelum buka mie ayam kan saya buka pecel lele ya. Iya, yang tadi diceritakan. Dari kedua ini kemudahan di mie ayam mukbang. Yang pertama saya tidak perlu belanja ataupun buat dari awal mentah sampai jadi. Kita memang kalau di mie ayam mukbang ini kemudahannya baik mie, kemudian bumbu, kuah, bumbu ayam ataupun ayamnya sendiri kita order dari Jakarta. Jadi kalau habis kita tinggal pesan ya ke Jakarta. Nanti barang sampai, kemudahannya itu. Kalau untuk kesulitan mungkin karena jarak aja sih Kak. Oke. Tapi sebenarnya Mbak, Mas, kalau saya pikir ya, meskipun franchise gitu, oke franchise, tapi kan kembali lagi ke masing-masing outletnya ya kan. Kalau misalkan masing-masing outletnya tetap memberlakukan SOP dengan benar, pasti rasanya akan sama gitu. Jadi ya kembali yang tadi saya bilang gitu, nggak apa-apa meskipun orang bilang iya itu franchise, oke nggak apa-apa. Cuman kan kita fokus enggak gitu, kita pakem nggak sama apa yang sudah diajarkan oleh franchise kita ke kita gitu kan, agar kita juga bisa semakin berkembang gitu sih Mbak. Oke, nih terkait dengan mie ayam mukbang, ada nggak sih inovasi Pasti terbaru yang akan dilakukan mie ayam mukbang? Mungkin terkait dengan menu baru atau terkait dengan promosinya, atau mungkin mau buka cabang outlet yang baru nih di Lampung khususnya gitu kan? Perihal tersebut kita inovasi, kebetulan dari mie ayam pusat ataupun Jakarta itu sebenarnya kan kita sudah ada baksonya Kak. Iya, sudah ada baksonya, akan tetapi kami belum belum coba tanya kembali bagaimana untuk detailnya, apakah kami akan coba buka juga baksonya, karena kan saat ini kan cuma mie ya. Nanti ada bakso lagi, itu yang pertama. Kemudian ada lagi. Ya, intinya kita mau fokus dulu Mbak dengan Oke. Kalau rencana jangka panjang, insya Allah akan membuka outlet lagi. Wah, luar
luar biasa. Cuman untuk saat ini kami mau fokus ke mie dulu, kami mau meningkatkan kualitas, kuantitas segala macam di dalam bisnis yang sudah kami ambil ini gitu. Jadi takutnya kalau terlalu banyak gitu kan, kami jadi nggak fokus. Karena ini aja hanya bisa aja itu kalau benar-benar lagi rame banget dari online sama offline tuh nggak kepegang. Jadi ya udah kita jalanin aja dulu apa yang ada, nanti kalau emang ada rezeki, ada kesempatan juga mungkin nanti kita bisa jalan. Wah, luar biasa. Jadi ingin fokus terlebih dahulu dengan apa yang sekarang udah ada nih ya, dikembangin lagi dari situ. Kalau misalkan memang udah mantap ya, insya Allah kedepannya ada jangka panjangnya ingin membuka outlet yang baru, mungkin dan inovasi yang baru ya. Kita doakan ini ya, semoga bisnisnya terus berjalan lancar. Dan Mas dan Mbak, kan di sini mungkin banyak Tribuners di rumah yang sebagai pemula UMKM, mereka baru merintis bisnis. Mungkin ada nggak sih tips and trick ataupun pesan yang diberikan kepada pemula gitu kan? Gimana sih caranya kita untuk merintis bisnis supaya bisnisnya lancar dan supaya kita tuh bisa menjadi seseorang yang konsisten gitu? Kalau dari kami pribadi sih, untuk rekan-rekan sekalian semua, apalagi untuk pengusaha muda ya, saran saya sih yang pertama kita harus tetap gigih. Yang pertama gigih itu sangat dibutuhkan, yang kedua tekun, kemudian yang ketiga harus berani coba. Berani coba apapun yang jangan kita pikir mau buka takut, jangan, kita coba melangkah. Karena kalau kita nggak tahu apa yang ada di depan, tanpa kita beranikan diri. Itu sih kalau pesan dari saya pribadi. Dan yang paling penting sih kita nggak boleh menyerah ya, harus tetap walaupun kita lagi jatuh ataupun kita sulit pangsa-pasarnya, kita harus tetap berusaha. Itu aja sih kalau dari saya pribadi. Tidak mudah menjanjikan usaha orang lain. Kalau bisa malah saling mendukung satu sama lain ya. Wah, luar biasa sekali nih Tribuners. Jadi walaupun nanti kita punya usaha, terus kan pasti banyak usaha dengan produk sejenis gitu kan, kita tidak boleh saling menjatuhkan, tapi kalau bisa saling dukung satu sama lain. Rezeki kan sudah ada. Udah ada yang ngatur ya, luar biasa sekali. Iya. Oke, ini mungkin Mutiara bakal bertanya nih, terkait kan sebagai seorang pengusaha tentunya biasanya kalau kita pegang semuanya sendiri itu biasanya sibuk nih. Bagaimana sih cara membagi waktunya gitu antara kita ketika menjadi seorang pengusaha, peran kita sebagai seseorang di keluarga, itu bagaimana cara membaginya? Mas Mbak boleh ceritakan nih kepada Tribuners di rumah? Iya, biasanya kan karena banyak nih Tribuners di rumah yang mungkin dia kesulitan dalam manajemen waktu gitu, jadinya sibuk, akhirnya dia terlalu fokus sama kerjaan sampai lupa keluarga mungkin, atau lupa liburan untuk dirinya sendiri kayak gitu. Awalnya kalau saya pribadi ya sebagai suami lah ya, dan sebelah sebagai istri, memang saya akuin kalau kita lagi merintis atau buka usaha baru, untuk cari waktu bersama keluarga memang sulit. Akan tetapi kembali lagi sama pribadinya bagaimana cara menyikapinya. Kalau saya pribadi cara menyikapinya, kebetulan kan dari tempat usaha saya ataupun ke rumah itu tidak jauh jaraknya. Cara saya menyikapi di saat waktu senggang, terutama di jam 9 pagi sampai sebelum zuhur itu masih agak kendor, customer masih belum terlalu ramai, saya sejam 2 jam saya sempatkan ke rumah. Itu yang pertama, saya coba buat makan siang bareng, kemudian yang ngobrol bareng, santai bareng, itu yang pertama. Dan yang kedua, kami juga di sini Jumat saya sudah siapkan hari ini, khusus hari Jumat saya sempatkan untuk libur, untuk waktu bersama keluarga, Kak. Karena jujur aku sempat komplain karena saking padatnya, apalagi kan lagi baru juga kan perlu perhatian kan, Mbak tahu lah. Seorang wanita. Kayak aduh merasa nggak diperhatiin atau apa gitu kan. Cuman balik lagi kalau memang mengharuskan Jumat buka ya nggak apa-apa. Tapi tolong ada waktu juga gitu buat aku gitu aja sih. Oke, berbicara tentang bisnis makanan, tentunya kan ada, kalau di bisnis makanan ini ada sesuatu yang pasti bisa jadi permasalahan. Contohnya kayak mie ini kan mungkin bukan jenis makanan yang bisa awet lama. Pernah nggak sih kayak misalkan seharusnya habis semua nih hari ini ternyata habis dan akhirnya basi dan sebagainya, pernah nggak ada kejadian seperti itu? Mas atau Mbaknya? Kalau untuk bahan-bahan ya, alhamdulillah kita
ada trik ya supaya dia tidak basi. Itu tidak ditambahkan apa-apa ya, tidak. Cuma alhamdulillah dari mie-nya dulu ya. Mie-nya pribadi sih dia kalau kita simpan di freezer itu dia bisa awet Kak, tanpa bahan pengawet. Itu yang pertama. Nah untuk seperti apa namanya, seperti toppingnya itu sama di freezer, makanya kita bisa tahan juga lama, tapi tidak lama banget gitu loh. Alhamdulillah sih kita stok dalam 1 hari 2 hari itu sudah habis, dan setiap harinya kami baik topping, kuah, minyak itu selalu fresh. Jadi hari itu kita sediakan, hari itu juga habis. Jadi dia tidak akan pernah basi dan dia selalu segar. Karena kan saya pribadi pencinta mie nggak suka dong kalau misalkan dia nggak fresh. Iya, karena kita bisa ngerasain ya mie itu kalau dia nggak fresh ya. Karena pernah Mbak, aku kan protektif banget kan kalau rasa segala macam. Kok bau apa, agak enak gitu kan. Nggak usah ganti uang, jangan mikir rugi, nggak nyaman belanja, ganti yang baru. Ada sempat beberapa kali seperti itu, tapi tidak disajikan konsumen tidak. Pada saat pagi itu kok ada bau kurang enak, nggak, oke buang, kita buat yang baru. Itu salah satu contoh sih Kak. Ya, kalau misalkan udah tidak ada yang fresh, kami tidak akan sajikan ke penjualan. Maksudnya terutama pagi. Pagi itu kan sebelum kami buka, baik topping itu terutama di topping kami cek dulu. Kalau memang dia sudah nggak enak, itu kami buang. Tidak ada rugi. Karena memang benar, kalau sekali kita sudah ada itu yang kembali lagi dari mulut pastinya lebih. Iya betul. Kami lebih menjaga seperti itu. Oke, seperti yang diceritakan kalau Mas Putra ini kan awal mulanya memang dari bisnis kuliner juga ya, pecel lele gitu kan. Terus ini bisnis kuliner lagi. Nah, kenapa sih memilih bisnis makanan sebagai apa namanya usaha yang dilakukan gitu? Kenapa nggak bisnis yang lainnya nih? Boleh mungkin kasih pendapatnya dari sudut pandang Mas Putra gitu. Saya dulu atau istri dulu yang menjawab? Jujur aja. Jujur aja. Kalau saya pribadi, kenapa saya pilihnya khususnya di bidang kuliner ya buat pengusaha, itu yang pertama buat kita melesat lebih cepat itu lebih gampang. Itu yang pertama. Yang kedua juga kuliner di masa kini itu banyak dicari orang. Iya. Apa namanya yang namanya kuliner tinggal berproses sama waktu aja. Iya, kita nggak bisa mematok dalam 1 tahun ke depan kita harus kayak gini enggak. Kita harus sabar berproses sama waktu. Kenapa saya buka apa namanya khususnya di kuliner ini tadi? Dia dibutuhkan sebagai bahan pokok pertama ya. Buat kuliner kan pasti kan buat makan. Kita kan manusia sukanya makan. Iya. Kalau nggak makan kita nggak bisa apa-apain. Food for life ya. Tapi yang paling penting aku tahu Mbak. Apa itu Mbak? Dia udah tidak mau bekerja. Oh iya. Nggak usah sendiri. Kan mungkin sudah capek kantoran gitu kan. Jadi ya maunya megang sendiri semua sendiri, tidak mau diatur-atur. Maunya kita yang atur orang. Kita ingin menciptakan lapangan kerja. Iya betul sekali, luar biasa. Wah, luar biasa. Memang itu dibutuhkan ya untuk menjadi pengusaha, itu pemikiran seperti itu sangat dibutuhkan. Apalagi saat ini memang persaingannya luar biasa ya. Dengan adanya apa namanya istilahnya digital marketing ya, udah disediakan sosial media, entah itu Instagram, Facebook ataupun TikTok. Perkembangan dari usaha ini sendiri melejit ya Mbak ya. Orang yang tadinya usaha di rumah aja bisa sukses gitu kan. Wah, emang luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang perkembangan digital nih, hal apa aja sih yang dilakukan untuk nggak mau kalah gitu dari pengusaha kompetitor lainnya, khususnya di bidang digital? Karena kan memang pangsa pasar dari Mas dan Mbak ini sendiri itu mahasiswa, pelajar dan sebagainya. Seperti apa sih yang dilakukan gitu? Ada. Kalau dari digitalnya kita sih kembali lagi setiap hari itu kita post ya kegiatan kita dari customer yang datang, kemudian kita post juga seperti promo, kemudian apa ya supaya customer itu pengen datang gitu loh, dari cara kita masaknya, kemudian pelayanannya, dan yang pastinya lebih ke promo sih Kak, di digitalnya yang kami kencangkan promo itu tadi. Tapi sempat loh Mbak, waktu awal-awal tuh kita jemput bola. Ya. Jadi kan ada nomor WhatsApp kita. Jadi orangnya WhatsApp, oke kita antar tanpa ongkir itu sempat kita
Udah beberapa kita, kali. apa ya, mau memperkenalkan. Memperkenalkan diri. Karena kan kalau nanti nggak mungkin kita tolak juga kan, jadi sempat beberapa kali kita antar ke perumahan itu dengan minimal order dan pasti kita tentukan, tapi sudah dilatih soal kiri itu sih Mbak, jemput bola. Iya, jemput bola. Yang pastinya sih ke depannya kami sudah menyiapkan 1 hari itu untuk kalau untuk berubah ya, itu kami siapkan di hari Senin. Di hari Senin itu apa namanya, kita gratiskan dia es teh manis khusus makan di tempat. Oke, itu di hari Senin. Di hari Senin. Ya, kedepannya itu apa namanya strategi kami ke depan. Oke, nih Tribuners di rumah diingat ya. Silakan datang ya Kak. Yang di Sukarame ya. Ya, yang di Sukarame di Jalan Pulau Legundi. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Mutiara, tantangan yang dihadapi dalam apa namanya melakukan bisnis kuliner ini nih apa sih sebenarnya? Tantangan yang paling dirasakan? Mungkin tantangannya masih dirasakan sampai saat ini. Bisa Ada dijelaskan mungkin? tantangannya apa? Kalau untuk tantangan sih lebih ke ini aja sih, apa namanya persaingannya yang ketat tadi itu lagi. Nah, caranya itu tadi kita kencangkan promosi kita, kemudian kita apa namanya inovasi, kita apa namanya buat strategi bagaimana supaya punya kita ini walaupun di persaingan yang ketat lebih menonjol, lebih dikenal masyarakat. Yang diminati masa sini, terutama yang kita cari yang murah tadi, kemudian tidak murah yang pastinya itu. Dan yang kedua, pastinya kita harus tetap tekun, ya, tetap tekun, tetap gigih, jangan nanti ada gelombang dikit kita nyerah, harus tetap semangat. Itu aja kalau dari saya pribadi. Oke? Luar biasa sekali dan bisa dari Mas Putra. Selanjutnya kita akan dengarkan dari Mbak Isma Sita. Lebih konsisten aja. Lebih konsisten aja kalau mau jalanin apapun. Jangan lupa. Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan Fakta Film di Tribun Lampung. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang film horor, kali ini Mutiara akan sedikit membahas tentang salah satu film yang baru aja tayang nih di Indonesia atau di bioskop tanah air. Nah, kira-kira film apa sih ini? Jadi sedikit kasih bocoran nih untuk awal-awal. Jadi film yang akan dibahas kali ini itu bercerita tentang polemik sebuah keluarga. Kayaknya udah kegambar ya. Apa sih film yang bakal diulik oleh Mutiara? Nah, benar sekali. Jadi film yang akan dibahas oleh Mutiara kali ini adalah film Keluarga Cemara 2.
Tapi sebelum itu mungkin bagi generasi 90-an, Keluarga Cemara ini udah nggak asing lagi nih di telinga karena Keluarga Cemara itu awalnya merupakan sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta tanah air. Nah, film Keluarga Cemara ini menjadi salah satu tontonan favorit bagi keluarga Indonesia. Selain menyajikan akting para pemain yang ciamik, ceritanya cukup bagus karena relate dengan kehidupan sehari-hari dari keluarga Indonesia. Selain itu, cerita ini juga memiliki nilai moral yang sangat baik untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Nah, karena film ini kan awalnya sinetron dan juga menjadi salah satu tontonan favorit bagi para keluarga di tanah air dengan kelebihan-kelebihan yang tadi sudah Muti sebutkan. Jadi udah gak heran kalau memang sinetron Keluarga Cemara ini di tahun 90-an menjadi salah satu tontonan terfavorit bagi keluarga Indonesia. Dan di tahun 2022 ini film Keluarga Cemara 2 itu sudah tayang di bioskop sejak tanggal 23 Juni lalu. Jadi mungkin Tribuners di sini udah ada nih yang nonton filmnya atau masih jadi wishlistnya untuk nonton sama teman-temannya nanti mungkin di weekend. Boleh banget kan? Karena katanya film ini tuh benar-benar relate tuh sama kehidupan kita kalau misalkan di keluarga katanya. Terus kadang kan kalau film-film keluarga suka bikin kita gampang baper ya. Nah, mungkin film Keluarga Cemara ini juga banyak yang ngomong katanya sih bikin baper, buat kita nangis, jadi keinget orang tua kita yang di rumah, terutama anak-anak rantau mungkin gitu kan. Karena pada hakikatnya hubungan kita dengan orang tua itu pasti ada aja masalah gitu kan, cuman kita tidak boleh berlarut-larut. Oke, dari tadi Muti udah ngomong tentang film Keluarga Cemara 2. Kali ini mungkin Muti bakal mengulik sedikit sinopsis dari Keluarga Cemara 2 ini. Ceritanya tentang apa sih? Tadi kan Muti secara garis besar sudah menggambarkan kalau film Keluarga Cemara 2 ini tuh membahas tentang polemik keluarga. Jadi itu film Keluarga Cemara 2 ini menceritakan tentang permasalahan baru, kehidupan baru dari Abah yang diperankan oleh Ringo Agus dan emak yang diperankan oleh Nirina Zubir. Jadi di sini di film Keluarga Cemara 2 si Abah yang diperankan oleh Ringo ini sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan barunya dan emak yang memiliki anak lagi. Nah, anaknya ini diperankan oleh Nilofer Bahalawan. Jadi anaknya itu namanya Agil kalau misalkan di film Cemara 2 ini. Jadi emak ini disibukkan untuk merawat Agil dan juga bekerja untuk membantu finansial dari keluarga. Nah, sedangkan anak pertama mereka yang bernama Eis yang diperankan oleh Adisti Zara itu dia mulai di fase-fase anak SMA gitu, mulai beranjak dewasa di mana dia menginginkan privacy. Jadi dia meminta nih sama abah sama emaknya kalau dia tuh pengen kamarnya pisah gitu loh dari adiknya gitu, karena dia butuh privacy dan dia tuh mulai falling in love nih sama temen sekolahnya gitu. Nah, di sini ada adiknya yang diperankan oleh Widuri Putri Sasono. Widuri Putri Sasono ini memerankan karakter Ara yang merupakan adik dari Eis. Nah, di mana adik dari Eis ini merasa kalau abah, emak, dan Eis itu udah nggak ngasih perhatian nih ke si Ara. Jadi Ara itu mulai ngerasain kurang perhatian. Jadi disinilah sebenarnya polemik atau permasalahan di film Keluarga Cemara itu mulai ada. Nah, mungkin itu bahasan sedikit tentang sinopsisnya. Kita nggak bisa lanjut ini, nanti malah ujung-ujung itu spoiler lagi kan, nggak bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah tertarik, penasaran gimana sih endingnya, gimana sih masalahnya, klimaks filmnya, langsung aja ya. Nanti jangan lupa untuk nonton. Nah, mungkin di sini Muti nggak akan ngomongin lagi tentang film, tapi lebih kepada salah satu pemeran dari film Keluarga Cemara 2 ini, yaitu Adisti Zara.
salah ya, Zara Adisti yang benarnya. Jadi Mutiara akan ngebahas tentang siapa itu Zara Adisti. Waduh, mungkin Tribuners di sini udah kenal ya sama yang namanya Zara Adisti karena udah seliweran nih di film-film tanah air, bahkan namanya itu udah gak asing lagi gitu kan. Ya, jadi untuk Tribuners di rumah, Zara Adisti ini memerankan karakter Eis dalam film Keluarga Cemara 2. Kita akan mengulik beberapa fakta dari Zara Adisti nih. Kira-kira siapa sih dia? Terus prestasi apa aja sih dia yang udah dia dapatkan gitu kan di dunia perfilman. Nah, Zara Adisti ini adalah salah satu artis kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 21 Juni 2003 dan pada tahun ini umurnya genap berusia 19 tahun. Zara Adisti ini kan dikenal sebagai karakter cewek yang mungil, cantik, lucu, dan multitalenta gitu kan. Dan ternyata ada beberapa fakta yang harus kita ketahui nih tentang sosok Zara Adisti. Fakta yang pertama, jadi Zara Adisti ini Tribuners sebenarnya adalah pernah menjadi anggota JKT48. Wah, pasti di sini udah tahu dong apa itu JKT48 ya. Jadi JKT48 itu adalah salah satu girl group di Indonesia yang pernah hits pada masanya gitu kan. Dan saat ini pun masih hits. Namun Zara Adisti itu udah nggak bergabung lagi di JKT48. Jadi Zara Adisti itu bergabung di JKT48 pada 1 Desember 2016 lalu dan sudah dinyatakan lulus pada 4 Desember 2019. Dan fakta yang kedua, ternyata Zara Adisti ini adalah cucu dari seorang penyanyi religi legendaris, yaitu Bimbo. Nah, mungkin Tribuners di sini tahu penyanyi legendaris ini. Jadi si artis Zara Adisti ini adalah cucu dari penyanyi religi legendaris bernama Acil Bimbo. Pada awalnya Zara ini mendapatkan kayak misalkan tidak dibolehin gitu, larangan dari kakeknya yakni Acil Bimbo untuk terjun di dunia entertainment. Tapi berjalannya waktu akhirnya pun Zara sudah mengantongi izin dari kakeknya. Nah, fakta selanjutnya atau fakta yang ketiga, Zara itu membintangi berbagai film di tanah air. Mungkin Tribuners di rumah nih tahu film apa aja sih yang dibintangi Zara, dan mayoritas filmnya tuh yang dibintangin Zara terkenal ya. Salah satu film yang diingat banget nih oleh Muti adalah film ketika dia memerankan karakter yang luar biasa gitu, seorang anak remaja yang tiba-tiba dia ada permasalahan di keluarganya gitu kan, dan dia itu di film Dua Garis Biru. Dua Garis Biru ini kan filmnya lumayan hits banget ya pada masanya, dan di sini kan Zara berperan sebagai seorang perempuan di mana dia itu pacaran, terus tiba-tiba dia sampai hamil di luar nikah. Ya, pokoknya ceritanya memang pelik banget sih, tapi karena film itu dia bisa memenangkan penghargaan. Nah, ternyata Zara Adisti ini saking multitalentanya di dunia acting, nggak cuma film, tapi dia juga aktif di seri-seri tanah air gitu. Banyak sekali series dan film yang memang dia sudah bintangi. Soal acting, wah mungkin nggak perlu diragukan lagi karena Zara Adisti ini memang terkenal dengan actingnya ya. Jadi dia ini bisa menjiwai apapun perannya. Jadi kalau misalkan dia sedih, kita bisa dibuat sedih loh pas nontonnya. Nah, memang Zara Adisti ini sangat multitalenta dan membuatnya mendapatkan banyak penghargaan ya ketika memerankan suatu peran di berbagai film ataupun di series. Fakta yang keempat, jadi Zara Adisti ini dapat beberapa penghargaan loh teman-teman di rumah. Jadi di usianya yang masih 19 tahun, Zara Adisti ini sudah mendapatkan penghargaan yang bergengsi di tanah air. Padahal dia itu, si Zara Adisti, ternyata mulai debutnya itu di usia 13 tahun. Wah, kalau aku usia 13 tahun, mungkin dulu aku masih
SMP gitu kan sekolahnya. Mungkin Tribuners di rumah juga masih sama, tapi dia udah bekerja dan memulai debut aktingnya. Dan debut pertamanya itu dia memerankan karakter adik dari Dylan di film Dylan 1990. Nah, apa aja sih penghargaan yang didapetin nih sama Zara? Jadi Zara itu pernah mendapatkan penghargaan pemeran anak-anak terbaik di Indonesian Movie Actor Awards 2019 ketika dia memerankan karakter Ara dalam film Keluarga Cemara pada 2018. Lalu selanjutnya dia bisa mendapatkan penghargaan pemeran utama wanita terfavorit di ajang Indonesian Movie Actor Awards 2020 karena film Dua Garis Biru yang diperankan olehnya. Wah, memang Zara ini luar biasa ya, benar-benar berprestasi gitu kan di dunia perfilman dan juga acting gitu. Dan fakta yang terakhir yang Tribuners harus tahu, ternyata Zara ini tuh punya seorang kakak dan kakaknya sampai saat ini masih menjadi anggota JKT48. Jadi selain Zara, ternyata kakaknya juga dulu ikut audisi JKT48 dan keterima. Namun kakaknya sampai saat ini masih terus melanjutkan karirnya bersama JKT48. Nama kakaknya adalah Kila. Wah, jadi banyak banget nih fakta-fakta yang ternyata kita belum tahu tentang Zara Adisti, kayak apa aja sih penghargaannya dan sebagainya. Ternyata memang artis Indonesia itu luar biasa loh, dan Zara Adisti adalah salah satu mungkin artis muda tanah air yang memang multi talenta. Dia di bidang acting, dan actingnya udah nggak perlu kita ragukan lagi nih. Nah, mungkin Tribuners itu aja pembahasan Mutiara dengan Tribuners tentang film Keluarga Cemara 2 dan fakta-fakta tentang Zara Adisti. Untuk nantikan fakta film selanjutnya dengan topik yang tentunya lebih menarik lagi hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Dan Tribuners di rumah jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like YouTube Tribun Lampung News Video. Sampai jumpa di fakta film berikutnya.
Hai Tribuners, kembali lagi nih di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung lagi mampir ke restoran steak rasa bintang 5, tapi harganya kaki 5. Kira-kira ada yang tahu nggak nih di mana? Yap, bener banget Tribuners. Kali ini Wisata Lampung lagi ada di restoran Sticky Stick Bandar Lampung. Tribuners tahu nggak sih kalau Sticky Stick ini adalah restoran di Bandar Lampung yang berasal dari kota Solo loh. Restoran dengan menu andalan steak yang menyajikan olahan daging yang lezat. Restoran cabang Sticky Stick ini pertama di Bandar Lampung dan ini ada di belakang kampus Universitas Negeri Islam atau UIN Raden Intan Lampung. Lokasinya yaitu tepatnya ada di Jalan Haji Madang, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dan tahu nggak sih Tribuners, kalau restoran ini udah punya 32 cabang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk salah satunya ada di Lampung. Dengan jargon, harga kaki 5, rasa bintang 5. Sticky Stick ini punya daya tarik dari sisi harga dan juga kualitas rasanya Tribuners. Beda dari restoran steak pada kebanyakannya, Sticky Stick ini membuat 5 varian saus yang menjadi pendamping daging steak Tribuners semua. Ada 3 menu andalan yang bisa Tribuners pesan di sini. Yang pertama ada brown crispy beef stick. Yang kedua mushroom crispy chicken stick. Dan yang ketiga es teh tarik dan juga strawberry. Di sini Tribuners bisa memilih berbagai macam rasa saus. Yang pertama ada saus cheese atau saus keju, ada saus mushroom atau saus jamur, ada barbecue, brown atau coklat, atau buttermilk atau mentega. Ada juga daging ayam dan juga daging sapi. Kedua pilihan daging ini bisa disajikan dalam wujud irisan steak crispy maupun original. Satu porsi steak ini berisi 50 sampai dengan 60 gram daging. Ada juga sayuran rebus, kentang dan juga disajikan dalam hot platter. Penasaran gak sih dengan harganya? Harga seporsi Sticky Stick ini sangat ramah banget di kantong lo Tribuners, baik di kantong pelajar maupun di mahasiswa, yaitu mulai dari harga 17.000 untuk seporsi stick plus juga es teh. Eits, ada juga promonya nih Tribuners. Ada paket promo.
untuk menu varian steak saus buttermilk, barbecue, dan juga cheese. Sedangkan untuk menu yang lainnya itu dibanderol dengan harga standar, mulai dari 20.000 sampai yang paling mahal itu cuma 43.000 aja. Varian saus mushroom juga memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Waktu kita cicipi, ini rasanya berbeda banget Tribuners. Rasanya unik dan juga khas dari mushroom. Rasanya gurih, lebih tajam. Ini berpadu dengan cita rasa jamur yang sedikit bercampur dengan lada. Pokoknya kombinasi yang pas banget deh Tribuners. Tapi saus lain seperti brown dan juga keju ini gak kalah lezat. Nah, untuk Tribuners yang mau mampir ke Sticky Stick Bandar Lampung, mereka itu buka dari jam 11 siang, tutupnya sampai dengan jam 9 malam. Untuk Tribuners yang mau mampir dan juga mau ngerasain menu lainnya, bisa melalui beberapa rute ini. Yang pertama, rute dari RS Urip. Ambil arah timur di Jalan Urip Sumarjo menuju Jalan Endro Suratmin. Sejauh 2,2 km belok ke kanan ke Jalan Pulau Sabesi. Kemudian lurus aja sampai sekitar 1,3 km, lalu belok ke kanan di Jalan Haji Madang. Maka akan segera sampai di restoran Sticky Stick di sisi kanan jalan. Rute dari Pekor Waihalim. Keluar dari Jalan Sumpah Pemuda, terus belok ke arah timur di Jalan Sultan Agung. Kemudian melalui Jalan Ria Kudu dan sejauh 1,6 km belok ke kanan ke Jalan Manggis. Sejauh 350 meter belok ke kiri ke Jalan Sentot Ali Basyah. Setelah 130 meter, belok ke kanan ke Jalan Pulau Pandan. Belok lagi ke kanan ke Jalan Endro Suratmin setelah 250 meter. Lanjut lurus masuk ke Jalan Pulau Sabesi. Setelah 1,3 km, belok ke kanan di Jalan Haji Madang. Maka Tribuners akan segera sampai setelah 170 meter di restoran Sticky Stick Bandar Lampung. Rute dari Itera. Pergi ke arah barat di Jalan Senopati Raya. Sejauh 1 km belok ke kanan ke Jalan Endro Suratmin. Kemudian lanjut belok ke kiri, lalu berjalan sejauh 1 km. Belok ke kanan di Jalan Pulau Sabesi,
lanjut lagi ke kiri di Jalan Haji Madang. Maka akan segera sampai di restoran Sticky Stick Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi wisata Lampung di restoran Sticky Stick Bandar Lampung.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang pria ditemukan tewas tenggelam di bendungan Waise Kampung. Saiful Azwar berusia 30 tahun, warga Pekon Waimana, Kecamatan Pugung Tanggamus, yang dilaporkan tenggelam di area pintu air bendungan Waise Kampung, Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut salah satu anggota BPBD Pringsewu, korban ditemukan pada Sabtu 17 September 2022 sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan korban ditemukan tak jauh dari titik jatuh. Pantauan Tribun Lampung di lokasi terlihat Basarnas membawa jenazah ke dalam mobil ambulans yang sejak pagi sudah disiapkan di lokasi. Kemudian jenazah dibawa ke RSUD Pringsewu guna dilakukan autopsi. Terlihat jeritan tangis keluarga korban pecah saat melihat korban sudah tak bernyawa. Sebelumnya, sebelumnya anggota kepolisian, TNI, BPBD hingga Basarnas telah melakukan pencarian korban dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pencarian menggunakan perahu karet menyusuri bendungan Waise Kampung. Kemudian Basarnas juga menggunakan aqua eye dalam proses pencarian korban. Bahkan pintu air bendungan Waise Kampung dibuka pada pukul 12 waktu Indonesia Barat guna mengurangi debit air. Pengurangan debit air dilakukan guna memudahkan pencarian korban. Saiful dikabarkan tenggelam pada Jumat 16 September 2022 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Pagelaran Ibtu Hasbullah menjelaskan pada awalnya Jumat 16 September 2022 siang sekira pukul 12 siang korban bersama dua rekannya Denny dan Marcel berangkat main ke bendungan Waise Kampung. Setiba di bendungan saat rekan-rekan korban sedang bersuah foto, korban terlihat memisahkan diri. Kemudian korban pergi menjauh ke arah pintu air bendungan. Sebelum nekat melompat ke bendungan, korban terlihat melambai-lambaikan tangan sambil mengajak kedua rekannya untuk ikut melompat. Menurut Hasbullah, kedua rekan korban sempat berteriak melarang korban terjun ke bendungan, namun korban tetap nekat melompat dan akhirnya tenggelam. Setelah menerima laporan, Polsek Pagelaran langsung menerjunkan anggota ke TKP.
Selain itu, kata Hasbullah, pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI, BPBD, dan pengelola bendungan. Berita selanjutnya, harga BBM subsidi naik, antrian kendaraan di SPBU Brabasan Mesuji mengular. Naiknya bahan bakar minyak subsidi per awal September 2022 tak membuat daya beli BBM subsidi menurun di Kabupaten Mesuji. Sebab setiap pagi SPBU di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji selalu dipadati pengendara untuk mengisi BBM. Menurut sopir travel yakni Sueb pada Sabtu 17 September 2022 yang sedang mengisi BBM di SPBU Brabasan bahwa antrian panjang kendaraan terjadi setiap harinya. Padahal katanya harga BBM subsidi sudah naik tapi antrian tetap saja panjang. Kemudian Sueb menyebut meski antrian panjang ia tetap ikut antri dikarenakan jika menunda siang hari, maka ketersediaan BBM subsidi akan habis. Sehingga dikhawatirkan mengganggu kendaraannya yang biasanya untuk mengangkut penumpang. Sueb mengaku sudah menunggu antrian panjang mengisi BBM selama 1 jam lebih dan masih menunggu 15 hingga 20 mobil untuk mengisi BBM subsidi. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, antrian panjang kendaraan di SPBU Desa Brabasan Mesuji sampai badan jalan, sehingga mobil pribadi yang akan mengisi BBM sudah tak dapat ruang di area SPBU Brabasan Mesuji. Kemudian untuk pelang harga BBM di SPBU Brabasan Mesuji sendiri telah berubah sejak penetapan naiknya BBM subsidi per awal September 2022. Berita selanjutnya, Universitas Lampung wisuda 1098 mahasiswa secara langsung perdana setelah COVID-19. Universitas Lampung mewisuda 1098 orang lulusan pada periode 1 tahun akademik 2022-2023 secara langsung di GSG Universitas Lampung pada Sabtu 17 September 2022. Adapun jumlah lulusan tersebut berasal dari 3 orang program doktoral, 106 magister, 304 profesi, 585 program sarjana, dan 100 orang lulusan diploma. PLT Rektor Unila Muhammad Sofwan Effendi mengatakan, saat ini Universitas Lampung telah menyumbangkan total lulusan sebanyak 123.014 orang. Ia mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya. Selain itu, Sofwan Effendi juga menjelaskan jika ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Pasalnya, menurutnya iptek merupakan kekuatan intelektual dan kekuatan luhur yang diraih oleh manusia. Di samping itu, Sofwan juga mengungkapkan jika Universitas Lampung sejauh ini telah memiliki sejumlah prestasi akademik. Adapun beberapa prestasi yang telah diraih diantaranya peringkat 10 Webometric Ranking Web Universitas 2001-2022, penghargaan Best Digital Innovation, medali emas Muharram Squence Olimpiade, serta sejumlah prestasi lainnya. Kendati demikian, Sofwan mengungkapkan jika pihaknya masih terus berupaya memperbaiki berbagai hal. Adapun sejumlah hal perbaikan yang terus dilakukan, yakni di bidang kurikulum pendidikan dengan pasar kerja dan penguatan pendidikan karakter, manajemen internal, birokrasi, suasana pendidikan, serta keilmuan di setiap jurusan. Selain itu, saat ini Universitas Lampung masih mengajukan pengusulan menjadi PTN berbadan hukum serta mewujudkan Unila jadi World Class University serta mewujudkan prodi agar terakreditasi internasional. Berita selanjutnya, 24 pelajar diciduk akan tawuran di PJR, 5 remaja kedapatan membawa senjata tajam.
Polsek Sukarame mengamankan 24 pelajar saat hendak melakukan tawuran di Jalan Insinyur Sultami Wailaga, Bandar Lampung, atau tepatnya di Tanjakan PJR pada Jumat 16 September 2022 dini hari. Adapun 24 pelajar tersebut rata-rata berasal dari Tanjung Bintang dan bersekolah di Bandar Lampung. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan dari 24 pelajar yang ditangkap, ada 5 pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam. Untuk senjata tajam yang ditemukan yakni 1 celurit, 1 pedang, dan 3 golok. Menurut Kapolsek, awalnya pihaknya mendapati laporan masyarakat di sekitar PJR bahwa ada sekelompok pelajar hendak melakukan tawuran. Kemudian sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, Polsek Sukarame langsung menerjunkan tim ke lokasi. Begitu petugas sampai di lokasi, ternyata ditemukan sekelompok pelajar yang memang hendak melakukan tawuran. Kemudian petugas kepolisian dari Polsek Sukarame dengan dibantu masyarakat sekitar berhasil mengamankan para pelajar tersebut. Dari 24 pelajar yang diciduk, kata Kompol Warsito, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena telah kedapatan membawa senjata tajam. Mereka juga mengakui hendak tawuran karena ada undangan melalui media sosial. Bagi pelajar yang tidak membawa senjata tajam, mereka dikembalikan kepada orang tua untuk diberikan pengarahan, termasuk ke Dewan Guru. Berita selanjutnya, berburu kuliner lezat dengan pemandangan alam indah di Bukit Resto Liwa. Bagi pemburu kuliner, sepertinya restoran di Lampung Barat bernama Bukit Resto Liwa wajib dikunjungi. Adapun alamatnya yakni Bukit Resto Liwa ada di Jalan Sersan Sulaiman, Simpang Serdang, Kelurahan Waimengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Bukit Resto Liwa sendiri merupakan restoran yang menyuguhkan menu menarik dari masakan lokal hingga internasional. Fidri Ahad Hashaluka, salah satu owner Bukit Resto Liwa, mengatakan tempat kulinernya menyajikan berbagai masakan seperti Indonesian food, Chinese food, dan Western food. Bukit Resto Liwa kali pertama diresmikan pada Februari 2022 lalu dan buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Untuk penamaan Bukit Resto Liwa, Fidri mengatakan diberikan karena letaknya yang berada di dataran tinggi atau perbukitan. Maka dari itulah konsep tata ruang dan bangunan yang dihadirkan di Bukit Resto Liwa bertema natural dengan memakai dinding bambu serta banyaknya pepohonan, bonsai, dan kolam yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan sawah di belakang Bukit Resto. Untuk fasilitas sendiri, restoran ini menyediakan aula, pojok baca, live music, karaoke, musola, toilet, dan wastafel di setiap sudutnya. Harga yang ditawarkan untuk tiap menu juga cukup ramah di kantong, yakni berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp135.000. Selain itu, Bukit Resto Liwa juga menawarkan paket untuk makan bersama di kisaran Rp355.000 hingga Rp1.150.000. Fidri berharap Bukit Resto Liwa ini bisa menjadi tujuan wisata dan UMKM di Kabupaten Lampung Barat. Berita selanjutnya, Sharp gandeng toko Niko gelar Electronic Fair di Moka 16-27 September 2022. PT Sharp Electronic Indonesia cabang Lampung bersama toko Niko Electronic menghadirkan Electronic Fair di Mall Kartini atau Moka. Gelaran Electronic Fair berada di lantai 1 dan buka mulai tanggal 16 hingga 27 September 2022 mendatang. Beragam kebutuhan elektronik tersedia di tempat ini, termasuk produk set-top box atau STB untuk mendapatkan siaran televisi digital. Branch Manager Sharp Indonesia Cabang Lampung, Khairul Huda, saat melaunching Electronic Fair pada Jumat 16 September 2022 sore mengatakan, bagi yang televisinya masih analog bisa mendapatkan siaran digital sesuai program pemerintah dengan penggunaan STB.
STB tersebut garansi 1 tahun, kalau rusak diganti dengan yang baru dengan syarat ketentuan berlaku. Ada juga produk kulkas, mesin cuci, televisi LED dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari 24 inch hingga 70 inch, speaker hingga smartphone dengan harga yang kompetitif. Untuk televisi LED ada jenis TV LED digital, digital plus smart TV, dan digital plus Android. Pilihan televisi digital plus Android mulai dari 32 inch, 42 inch, 50 inch, 60, 65 hingga 70 inch. Ada juga tipe baru yakni 55 inch, itu sudah smart TV dengan teknologi terbaru dari Sharp. Promo yang digulirkan salah satunya dengan berbelanja lemari es atau mesin cuci tipe tertentu bisa mendapatkan voucher belanja hingga Rp500.000. Berlaku untuk pembelian tunai ataupun cash maupun kredit. Untuk pembelian kredit, pihaknya bekerja sama dengan Kredit Plus dan Home Credit. Promo lainnya yang sedang berjalan yaitu DP 0%, cicilan ringan. Lalu ada lelang Android televisi mulai dari Rp2 juta dan smartphone dengan harga Rp1.549.000. Customer juga berkesempatan untuk mendapatkan kupon undian Sharp Super Untung Deals atau SUD dengan belanja minimal senilai Rp1 juta. Caranya dengan melakukan registrasi di sharp.id, bagi yang belanjanya di atas Rp2 juta mendapatkan 1 kupon undian plus 100 poin. Poin tersebut bisa ditukarkan dengan uang elektronik GoPay. Adapun total ada 110 hadiah dari Sharp Super Untung Deals. Hadiah utamanya adalah 1 unit Mitsubishi Xpander, ada juga 1 unit Toyota Agya, 3 unit sepeda motor, 5 unit Dynabook, 10 unit smartphone, dan 90 voucher poin atau voucher belanja. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam acara wawancara khusus bersama dengan anggota DPR RI Bang Ahmad Junaidi Ali. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa sekali nih. Kali ini kita akan berbincang dengan Bang Jun ya. Jadi kita akan berbincang tentang banyak hal, baik itu dari segi politik dan juga pekerjaan dari Bang Jun itu sendiri. Nah Tribuners, mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja nih ngobrol. Berhubung Bang Jun ini kan sebagai anggota DPR RI, nah kebetulan ke Bandar Lampung atau ke Lampung ini dalam rangka apa nih Bang, kalau boleh tahu? Kalau untuk pekan ini kita memang ada agenda sosialisasi 4 pilar di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi ini baru aja selesai tadi, kemudian alhamdulillah bisa segera sampai di Tribun. Oke. Untuk menyapa Tribuners. Oke, untuk menyapa Tribuners di rumah jauh-jauh dari Lampung Tengah ya Bang ya, menyempatkan, wah luar biasa sekali. Nah, boleh cerita sedikit nggak nih Bang tentang latar belakang dari Bang Junaidi? Latar belakang tentang apa nih? Tentang pekerjaan dan juga mungkin pendidikan, bisa diceritakan kepada Tribuners. Saya alhamdulillah S1 di IPB, Institut Pertanian Bogor, Fakultas Peternakan. Kemudian S2-nya di Magister Manajemen Unila, dan alhamdulillah umur 58 tahun selesai S3. Wah luar biasa sekali. Di IPDN. Wah mantap, jadi udah sampai S3 ya Bang? Luar biasa. Tapi zigzag, peternakan, manajemen pemasaran, lari ke ilmu pemerintahan. Jadi malah nggak linear ya Bang ya, beda-beda, luar biasa sekali. Jadi menjelajah berbagai jurusan ya Bang ya, berbagai bidang, alhamdulillah. Nah di DPR kan Bang Jun ini kalau boleh tahu komisi berapa nih Bang? Komisi 11. Komisi 11. Nah bisa dijelaskan nggak sih Bang, di Komisi 11 ini Bang Jun ini ngapain aja sih? Apa sih yang dikerjakan gitu? Ya kalau terkait dengan Komisi 11 itu membidangin tentang keuangan dan perbankan. Kita sebagai anggota DPR tentu saja dibatasi oleh undang-undang, yaitu tentang legislasi, penyusunan undang-undang, kemudian budgeting, penganggaran, kemudian juga controlling, pengawasan. Jadi tupoksinya ya 3 itu. Tetapi ada satu sisi yang memang mengikat kita, yaitu sesuai dengan sumpah kita waktu kita dilantik jadi anggota DPR, yaitu menindaklanjuti, menampung, dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya. Gitu. Padahal aspirasi masyarakat begitu luas, tidak hanya terkait dengan masalah perbankan dan keuangan. Iya. Luar biasa sekali. Jadi memang di Komisi 11 ini terkait dengan keuangan tadi ya, perbankan, dari segi legislasinya juga, terus juga menampung aspirasi dari masyarakat, begitu ya Bang. Nah, bicara terkait dengan keuangan, kebetulan nih Bang, di Lampung ini tuh lagi marak banget kasus yang namanya uang palsu. Bahkan Tribun Lampung sendiri itu pernah ada istilahnya acara eksklusif, di mana kita tuh memang mencari tahu tentang kok bisa sih ada uang palsu, kenapa sih banyak kasus uang palsu di Lampung. Nah, menurut Abang sendiri seperti apa nih Bang pandangannya terkait dengan kasus tersebut? Kasus-kasus uang palsu saya kira memang karena masalah edukasi masyarakat yang kurang. Oleh karenanya kita di Lampung ini, kalau saya sendiri seringkali hampir dalam beberapa kesempatan itu selalu mensosialisasikan dan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mensosialisasikan tentang rupiah ini. Baik apa yang kita sebut dengan cinta, bangga, dan paham tentang rupiah. Jadi itu kita sudah sosialisasikan, dan alhamdulillah berkali-kali kita sosialisasikan itu masih sudah banyaklah target-target sasaran edukasi kita. Hanya memang karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dan juga ini mungkin jadi nggak begitu banyak yang bisa di cover. Nah saya kira nanti mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dibantu, mungkin melalui Tribun atau apa. Saya kira sasaran ada edukasi tertentu sehingga bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Nah, sekalipun edukasi itu tetap kita jalankan, kita juga masih tetap waspada karena namanya orang-orang yang ingin memasukkan uang itu kan tetap aja dia bekerja untuk bagaimana memproduksi uang-uang palsu itu, karena dia akan mengaruk keuntungan-keuntungan yang sifatnya pribadi. Nah, tetapi ketika sosialisasi ini bisa kita jalankan dengan baik, mudah-mudahan
kasus korban uang palsu ini bisa dieliminir. Oke. Ya memang edukasi terkait dengan rupiah tadi penting kepada masyarakat ya, dan kita media menyebutnya CBP, Cinta, Bangga dan Paham Rupiah. CBP, Cinta, Bangga dan Paham Rupiah. Wah, luar biasa sekali. Walaupun ada yang melesetin, CBP, Cinta, Bangga, Paham Rupiah, tapi CBP saya cuma belum punya yang baru. Cuma belum punya yang baru. Jadi ada plesetannya ya. Karena sudah ada sekarang Bank Indonesia kan mengeluarkan uang rupiah yang emisi yang baru, terbaru, baru kurang lebih 3 minggu yang lalu itu udah di launching yang baru. Iya, uang 50.000, 75.000, 100.000 sampai 2.000, sampai 1.000 rupiah. Iya, dan masih banyak juga nih Tribuners di rumah mungkin yang belum tahu nih bentukan asli uang barunya seperti apa. Nggak banyak berbeda dengan emisi sebelumnya, cuma ukurannya jadi lebih kecil gitu. Dan gambarnya lebih jelas. Kemudian ada sisi-sisi yang digunakan oleh BI itu untuk bagaimana supaya tidak mudah dipalsukan. Oke, tidak mudah diplagiasi ya Bang oleh para pelaku-pelaku yang membuat uang palsu itu. Nah, tapi kan sebenarnya menurut data yang ditelusuri oleh Tribun Lampung, ternyata yang sering menjadi target atau korban dari peredaran uang palsu ini adalah pedagang kecil yang memang mereka itu masih sulit untuk transaksi digital. Nah, kira-kira apa sih Bang yang harus dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut selain dari edukasi yang telah Abang jelaskan? Iya, kalau saya kira memang kita juga selain bekerja sama dengan Bank Indonesia dengan selain sosialisasi CBP, ada juga program pembayaran dengan model KRIS. KRIS, itu, KRIS namanya, Quick Response Indonesian Code Standard. Jadi dengan KRIS itu kita bisa transaksi secara lebih mudah, efisien dan digital. Betul sekali. Dengan digital kita transaksi sangat mudah. Iya. Gitu. Nah, tapi kan permasalahannya adalah banyak yang pedagang-pedagang kecil ini belum menggunakan hal tersebut. Saya kira sekarang itu sudah banyak. Justru dengan kris itu, tukang parkir, mbok jamu, dia punya rekening, kemudian dia bikin kode krisnya, dibuka rekeningnya, itu sudah bisa cashless. Jadi udah nggak harus cash, tinggal barcode-nya bayar. Iya, sebenarnya dengan adanya transaksi digital terkait dengan keuangan ini tentunya bisa meminimalisir peredaran uang palsu ya Bang ya. Karena sangat aman. Sangat aman dan sangat membantu nggak hanya dari pihak perusahaan, pemerintahan, tapi juga masyarakat tentunya akan terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Nah, baru-baru ini juga kan ada pemberitaan yang lagi ramai-ramai nih Bang tentang hacker Bjorka. Di mana hacker ini katanya membocorkan data-data dari penduduk Indonesia bahkan sampai 1,3 juta data gitu. Tanggapan Abang sendiri itu seperti apa Bang terkait dengan kasus tersebut? Ya, kita memang menyayangkan ya, begitu besarnya penduduk Indonesia ini, kita sendiri masih belum punya undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Iya, betul. Nah, dari fraksi PKS itu sudah berkali-kali mengusulkan supaya segera dibuat undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Nah, kemudian yang kedua, dengan undang-undang itu tentu saja nanti akhirnya menggesa teknologi apa yang bisa dilakukan dan dengan sistem seperti apa sehingga proteksi terhadap data pribadi itu jadi lebih kuat gitu. Nah, alhamdulillah ini kalau menurut saya hikmah dari Bjorka ini adalah awareness dari pemerintah untuk bagaimana menggesa undang-undang perlindungan data pribadi menjadi kuat gitu ya. Betul sekali sih dengan adanya kasus ini ya Bang. Apalagi yang jadi korban pejabat-pejabat tinggi. Iya betul sekali karena memang diberitakan banyak sekali pejabat-pejabat tinggi yang data pribadinya akhirnya dibocorkan gitu kan sampai di-hack gitu. Dan itu cukup memalukan ya, cukup memalukan Indonesia gitu kan. Iya betul. Ada istilah tokoh ya Pak Luhut lah katakan disebut oleh Bjorka, ternyata dia baru vaksin 2 kali padahal dia termasuk yang menggesa supaya orang segera bervaksin, sampai dia bilang boosternya sampai sekarang udah yang keempat segala macam, ternyata dia baru 2 gitu. Jadi ini jadi pelajaran lah. Iya, tentunya dengan ada kasus ini bisa nambah awareness dari pemerintah dan juga masyarakat terkait dan kalau bisa ada RUU terkait ini ya Bang ya. Betul. Keamanan data pribadi dari masyarakat Indonesia ya. Jadi ada undang-undangnya ditindaklanjuti dengan
dengan peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah kemudian mencari teknologi apa yang membuat perlindungan data pribadi itu jadi kokoh. Iya, betul sekali. Dan saya juga pernah membaca berita juga ya. Jadi ada salah satu memang di negara Korea Selatan mereka udah menerapkan undang-undang. Jadi ketika ada suatu perusahaan di mana data pribadi masyarakat bocor, itu akan dikenakan sanksi atau penalti yang cukup besar ternyata. Sepertinya itu juga Indonesia akhirnya, penting ya untuk menerapkan itu ya Bang. Dan saya kira kita sudah lama itu mengusulkan itu. Hanya ya tadi mungkin ya, mungkin nunggu kasus kali. Ya mungkin dengan adanya kasus ini tadi, kata Abang tadi kan, awareness dari masyarakat dan pemerintah juga kan semakin kuat gitu ya Bang ya. Oke nih Bang, terkait kan kalau misalkan Biorka tadi membocorkan data pribadi masyarakat Indonesia dan juga pejabat-pejabat tinggi. Nah kan seperti yang kita ketahui nih, di zaman saat ini baik itu dari perbankan ataupun keuangan kan harus sinergis dengan perkembangan digitalisasi. Nah, dimana kan sekarang keuangan segala macam udah berhubungan dengan teknologi, lebih mudah, invest segala macam. Istilahnya kalau kita udah punya smartphone, udah punya HP, kita akan bertransaksi lebih mudah. Nah, ketika kita ingin bertransaksi kan otomatis kita harus mendaftarkan data diri kita. Nah, dengan adanya kasus pembocoran data pribadi ini, apa sih Bang akibat-akibat yang bisa ditimbulkan gitu Bang, biasanya di bagian keuangan ini Bang? Saya kira apalagi keuangan ya, data pribadi yang kayak gitu tadi aja cukup bikin orang resah. Iya, kan? apalagi di bagian ini. Apalagi keuangan yang sudah langsung bersinggungan langsung dengan kerugian secara material. Kan? Ya. Kalau yang kasus-kasus cuma data-data tadi kan ya lebih baik yang lebih kepada imaterialnya gitu kan. Ya dirugikan tapi tingkat kerugiannya relatif. Tapi kalau sudah keuangan, tingkat kerugiannya itu sudah material dan udah lebih jelas gitu. Nah, kan kebanyakan apalagi kita lebih merasa rugi besar ketika yang hilang adalah material. Kan? Iya, betul. Nah, itu sudah jelas. Jadi makanya saya kira pertama dari segi undang-undang itu harus segera digesa, kemudian yang kedua dari sisi follow up dari undang-undang itu juga harus ditindaklanjuti segera, dan yang ketiga sosialisasi dan edukasi ke masyarakat harus terus juga dilakukan. Iya, karena mungkin dengan adanya kasus ini kan jadi masyarakat itu takut gitu, takut untuk memulai mendaftarkan diri untuk investasi dan sebagainya secara digital seperti itu. Sebab sekarang yang namanya digital itu sudah sebuah keniscayaan ya. Iya. Nggak bisa lagi kita menghindar dari yang namanya digitalisasi. Apalagi kasus COVID kemarin kan. Kasus COVID itu jadi pemicu juga bagaimana kemudian kita melihat bahwa dunia sekarang bisa didekati dengan pendekatan digital, betul sekali. Jadi informasi ataupun transaksi keuangan dan sebagainya jadi lebih mudah karena ada digitalisasi ini. Nih Bang, terkait dengan bagaimana sih pandangan Abang selaku dari Komisi 11 nih menyikapi fenomena digital terkait bidang keuangan? Bagaimana Bang cara Abang menyikapi digitalisasi ini Bang? Ya tadilah, saya kira digitalisasi adalah sebuah keniscayaan sehingga hampir semua masyarakat sekarang, masyarakat modern sekarang gitu ya, tidak bisa berlepas diri lagi dari masalah digital. Karenanya dari sisi masyarakat mulai membuka diri terkait dengan kesiapan untuk berdigitalisasi ini. Kemudian dari sisi pemerintah tentu saja bagaimana melakukan perlindungan secara optimal terkait dengan proses digitalisasi ini gitu kan. Jangan sampai digitalisasi dengan proteksi yang kurang baik akhirnya membuat banyak orang yang jadi korban. Dengan digitalisasi yang rigid ini kita bisa akan menemukan banyak kasus-kasus pemalsuan data bisa dieliminir ketika dilakukan secara rigid. Kalau
sebelum era digital, walaupun kita sudah pakai eKTP, tapi eKTP masih bisa ada orang nih punya, satu orang punya 10 KTP. Iya, betul Nah sekali. itu kan juga nggak berarti ada teknologi yang masih diakali sama orang. Gitu kan. Oleh karenanya dengan kesigapan dari pemerintah sebagai regulator untuk mengawal proses digitalisasi ini, saya kira harus clear gitu ya, harus betul-betul bisa melindungi masyarakat Indonesia terkait dengan kejahatan-kejahatan cybercrime ya. Nah, setelah kita berbicara tentang beberapa kasus terkait dengan di dunia digital dan juga keuangan, mungkin kita akan menilik nih di bidang politik. Nah, kan Abang ini sebagai anggota dari fraksi PKS. Iya, betul sekali. Iya, betul. Nah, bisa diceritakan nggak sih Bang, posisi Abang di PKS ini sebagai apa dan apa aja sih yang Abang lakukan gitu? Kalau di DPR RI, saya sebagai anggota fraksi PKS, tepatnya jadi Kapoksi di Komisi 11. Kapoksi itu semacam ketua fraksi tapi di komisi gitu. Oh iya. Kalau ketua fraksi secara keseluruhan kan di tingkat pimpinan. Alat kelengkapan dewan. Tapi di komisi yang jadi ketua fraksinya PKS itu saya di Komisi 11. Luar biasa sekali. Itu kalau di DPR. Tapi kalau di DPP, pengurusan DPP PKS, saya sebagai Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Jadi membawahi 5 provinsi dan 60 kabupaten kota se-Sumatera Bagian Selatan. Kalau provinsinya Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung. Wah, luar biasa sekali. Berarti sepak terjang Abang di dunia politik ini, kalau boleh tahu nih Bang, Abang mulai terjun di dunia politik ini sejak kapan Bang? Sejak reformasi. Sejak reformasi? Iya. Saya baru lahir itu. Wah, berarti sudah lama sekali ya? Saya sebelumnya memang kita nggak punya indri ke politik ya. Ketika lulus saya kuliah 86, belum ada kecenderungan ke politik. Tetapi ketika reformasi, sebagai tindak lanjut kita dari para aktivis di masjid kampus ya, aktivis di masjid kampus berembuk, dan setelah lulus kita masih terus berkoordinasi menghidupkan kegiatan-kegiatan keislaman di kampus, risma di masjid, kolaborasi dengan pesantren-pesantren yang ada di masyarakat. Nah kemudian pasca reformasi, rembukan, musyawarah, setuju bikin Partai Keadilan. Luar biasa sekali. 98 saya kebetulan di Lampung, tahun PK berdiri, saya bendahara. Setelah pemilu tahun 2000 saya jadi ketua PK Lampung. Nah ketika melebur di 2002, melebur dengan PKS, karena PK nggak masuk parliament threshold, kemudian gabung ke PKS dan saya jadi ketua PKS Lampung. Wah, luar biasa. Tahun 2000. Tahun 2000 itu Bang? 2002. Perjalanannya berarti memang sudah lama banget, udah 20 tahunan ya Bang, berarti di dunia politik ya Bang ya. Yang awalnya nggak kepikiran sama sekali ya Bang ya di dunia politik. Tadinya nggak mau, nggak ada minat lah. Tapi karena satu dan lain hal, karena tadi teman-teman dan juga organisasi, akhirnya panggilan perkumpulan kita selama ini, organisasi kita yang non formal, kemudian diformalkan menjadi sebuah partai politik. Wah, ceritanya memang latar belakangnya memang sungguh menginspirasi nih Tribuners di rumah. Siapa tahu yang belum kepikiran untuk terjun di dunia politik ya Bang ya. Saya kira anak muda harus berpolitik. Waduh. Para Tribuners harus peka dengan politik. Karena tidak ada kehidupan kita yang tidak tersentuh dengan dunia politik. Nah, mau masuk mall saja, mau masuk mall itu harus nunjukin bahwa sudah divaksin. Udah divaksin sekarang. Kalau nggak bebas vaksin, belum vaksin nggak boleh masuk. Cuma mau masuk mall. Nah siapa yang menentukan masuk mall harus pakai vaksin?
orang-orang politik. Politik ya, betul sekali. Jadi untuk masuk mall saja dipengaruhi oleh orang politik. Belum lagi kita bicara minyak goreng, dan lain-lain listrik, ya. BBM, pendidikan, betul kesehatan dan lain-lain, semua tidak ada yang berlepas dari politik. Nah, oleh karenanya anak muda harus melek politik dalam pengertian aktif. Sebagai pemilih, dia memilih orang-orang yang baik untuk duduk menjadi wakil-wakilnya. Sebagai orang yang aktor politik, kalau dia mau jadi aktor politik, dia harus menjadi aktor politik yang juga baik dan untuk punya komitmen untuk memajukan bangsa dan negara. Tujuannya memang untuk rakyat ya Bang ya? Betul. Oke, ini terkait dengan perbincangan kita kan politik pemilihan. Nah kan 2024 yang akan datang nih, kita akan ada pemilu lagi nih Bang. Nah apakah Abang akan mencalonkan diri menjadi legislatif lagi Bang? Amanah, ketika saya diamanahi untuk menjadi ketua DPP Sumatera Bagian Selatan, itu malah jadi tambah berat beban itu. Apalagi amanah Munas Partai Keadilan Sejahtera waktu itu untuk mentargetkan perolehan kursi kita di DPR RI minimal 15%. Kalau 15% dari 575 itu adalah 86 kursi. 86%. Padahal hari ini kita baru 50 kursi. Jadi untuk memperoleh penambahan itu, kader-kader yang selama ini sudah ada di legislatif harus pertama mengecor kursinya dan untuk menambah anggota-anggota yang lain masuk ke dalam kursi tadi yang 86 yang diisi tadi ya. Yang masih kekurangan 36 tadi. Ya, luar biasa sih. Nah, nih Bang, apa namanya terkait kan tadi kemungkinan nih Abang bakal maju lagi nih ya di legislatif selanjutnya Insya Allah. Nah kan Abang udah malang melintang nih di dunia legislatif di DPR RI ini Tribuners. Ada nggak sih Bang keinginan untuk beralih ke bagian eksekutif, bukan lagi legislatif? Kalau secara pribadi saya kelihatannya lebih banyak mengikuti arahan-arahan dari partai. Ketika kita sekarang ini diamanahi untuk bagaimana mengejar target-target partai kita di PKS di legislatif, itu dulu yang kita kejar. Bahwa nanti setelah itu ada amanah ke eksekutif, ya kita harus siap-siap saja untuk mengemban. Jadi intinya menyiapkan diri ketika memang itu ada amanah ya Iya, Bang ya? siap. Nih terkait dengan beralih ke eksekutif Bang, jika memang nanti Abang akan mendaftarkan maju gitu ke pilkada sebagai seorang eksekutif, kira-kira Abang akan memilih untuk mencalonkan diri menjadi gubernur kah atau di bagian kabupaten atau kota? Saya katakan tadi kalau disuruh memilih saya nggak memilih gitu. Oke, jadi tergantung bagaimana keputusan amanah bersama dari partai tadi ya Bang ya. Oke. Nah, harapan Abang nih untuk mungkin mahasiswa di Lampung khususnya ataupun masyarakat di Lampung khususnya terkait dengan pemilu yang akan datang di 2024 ini seperti apa Bang? Ya artinya dengan pemilu serentak, kemudian setelah itu pilkada serentak itu juga tiketnya diperoleh dari pemilu legislatif. Makanya itu menjadi sebuah kontestasi yang akan semakin keras ya, semakin keras. Nah karenanya semua partai pasti akan mempromosikan, mengkampanyekan bahwa partainya adalah partai yang layak untuk dipilih gitu. Nah, karenanya saya hanya menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hati nuraninya, menggunakan akal sehatnya di dalam menentukan pilihan-pilihan di 2024 yang akan datang. Karena tadi semua nanti akan menyampaikan bahwa kecapnya adalah kecap yang paling baik, yang nomor satu gitu. Ya, tetapi tinggal dilihat bagaimana rekam jejaknya, sampai sejauh mana keberpihakannya kepada masyarakat, sampai sejauh mana perjuangannya kepada masyarakat, terutama masyarakat bawah, itu perlu ditelisik ya. Jangan sampai
dengan lip service yang mungkin muncul pada saat kampanye dan propaganda, kemudian kita lupa bahwa sesungguhnya track record sebelumnya juga nggak sesuai dengan apa yang dia janjikan sebelumnya. Karena kan memang menuju pemilu 2024 ini memang dari sekarang aja udah ada gembor-gembor siapa yang akan maju dari partai apa aja. Kan mungkin Tribuners di rumah ini bingung sih Bang, apalagi terutama mereka yang memang awareness sama politiknya itu masih kurang gitu Bang. Mungkin ada tips dan trik Bang selain yang tadi Abang sampaikan Bang kepada masyarakat yang mungkin memang mereka masih bingung gitu menghadapi pemilu 2024 ini akan seperti apa? Yang pertama menurut saya kesadaran politik. Sekali lagi saya katakan kesadaran politik karena kehidupan kita tidak pernah lepas dari politik. Oleh karenanya kita harus punya awareness di sini karena kita memang semua kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi bangsa ini jauh lebih baik ke depan begitu. Nah, untuk apa kondisi yang baik ke depan itu? Ya untuk kita semua gitu. Sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari bangsa ini kita semua punya tanggung jawab yang sama. Nah, kalau kita sebagai pengelola partai yang menjadi pengurus-pengurus partai, kader-kader partai yang ini, ya kita memang harus menyampaikan bagaimana komitmen kita untuk memajukan bangsa dan negara ini gitu. Tetapi untuk masyarakat harus punya awareness untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar gitu. Dan itu sederhana, nggak susah sebenarnya. Cukup datang pada saat pemilu, coblos orang yang memang sesuai dengan hati nurani, yang kira-kira bisa memperbaiki kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik. Itu selesai kan. Tapi tetap itu adalah bentuk sebuah tanggung jawab dia sebagai warga negara. Mau nggak mau memang harus memilih dan sebelum memilih lebih baik kita juga harus melihat track recordnya dari calon pemimpin itu tadi ya Bang. Kita harus melihat nih kira-kira bagaimana komitmennya dia. Memang kalau misalnya pas kampanye banyak yang pasti yang tentunya kita menggugah hati nih, cuma balik lagi track recordnya seperti apa. Akan nantinya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali ini Tribuners obrolan kita bersama dengan Bang Jun. Nah, dari pemilu 2024 nanti kan memang persaingan politik itu semakin sengit gitu. Nah, ada nggak sih Bang visi Abang ke depannya gitu? Atau gebrakan baru yang akan Abang lakukan ke depannya seperti apa Bang? Kalau terkait dengan strategi tentu saja mungkin kita belum bisa buka-bukaan. Mungkin secara pribadi aja sih Bang. Tetapi kita ingin menunjukkan bahwa hari ini saya setiap pekan itu membagi waktu antara Senin sampai Kamis saya di Jakarta dan Jumat sampai Minggu itu saya ada di Lampung. Nggak capek tuh Bang? Insya Allah buat masyarakat, buat rakyat kita siap untuk berkorban. Karena kan di usia, maaf ya Bang, usia Abang yang udah maksudnya ya udah terbilang lanjut usia ya, itu kan bukan lansia tapi udah maksudnya udah nggak muda lagi lah, cuman memang luar biasa sih pulang balik ke Jakarta ke Lampung. Ya alhamdulillah ya Allah masih kasih kesehatan sama saya. Dan komitmen saya itu juga jadi membuat kita jadi semangat, menjadi kuat untuk terus bagaimana kita berinteraksi, bersilaturahim dengan masyarakat, memberikan edukasi, memberikan pendidikan politik, kemudian kita bersilaturahim supaya masyarakat itu juga tahu, dekat dan kenal dengan kita. Yang selama ini mungkin persoalannya adalah banyak masyarakat seperti memilih kucing dalam karung gitu kan. Dia nggak tahu siapa yang akan mereka pilih dan apa track record mereka setelah terpilih dan lain sebagainya, itu banyak yang mereka nggak kenal. Oleh karenanya saya memendarbaktikan waktu, tenaga dan pikiran saya untuk silaturahim, untuk dekat dengan masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat, mengadvokasi apa yang bisa kita advokasi dan lain sebagainya. Luar biasa sekali Tribuners, banyak hal yang kita dapatkan dari Bang Jun terkait dengan tadi dunia politik, juga kita sebagai mungkin generasi muda bangsa ya, bisa dikatakan seperti itu. Generasi muda bangsa kita harus aware sama dunia politik, jadi jangan terlalu abai, karena kan kita masyarakat juga salah satunya adalah sebagai kontrol sosial ya Bang. Dan saya ingin men-challenge masyarakat, terutama anak-anak muda, ketika anak-anak muda ini masih punya kesempatan untuk berpartisipasi menjadi calon anggota legislatif,
Kita punya target 15% itu harus ada satu kader milenial yang maju di setiap dapil. Oke, kader milenial. Milenial. Artinya apa? Supaya milenial ini punya kesempatan dan peluang untuk menjadi legislator muda. Sebenarnya tanda-tanda untuk itu sudah banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat udah banyak anggota DPR yang dari latar belakang milenial, bahkan di kabinet sendiri sudah ada Nadiem Makarim ya, ya, anak muda yang jadi menteri sehingga panggilannya jadi Mas Menteri. Iya, betul sekali. Terus Nah, juga ada Tina pun yang penyanyi, menjadi politisi. Nah, artinya kesempatan itu sekarang itu udah mulai dibuka gitu untuk anak-anak milenial masuk ke dalam, terjun ke dunia politik sehingga nanti dia mengerti tentang kondisi politik yang ada. Kalau mau daftar di PKS terbuka. Wah. Mutiara juga boleh kalau mau nyari ke PKS. Oke. Mungkin itu saja nih Tribuners obrolan kita bersama dengan Bang Jun terkait dengan aktivitas beliau saat ini di DPR RI Komisi 11 ya Bang ya. Dan juga tadi udah ngobrol banyak tentang politik dan juga kasus-kasus yang saat ini dari sudut pandang Bang Jun ini seperti apa tadi kita sudah mendengarkan. Nah Tribuners, semoga apa yang sudah kita perbincangkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Tribuners di rumah dan jangan lupa ya Bang untuk meningkatkan awareness-nya terhadap dunia politik ya Bang. Amin. Oke. Terima kasih Tribuners untuk perhatiannya dan terima kasih juga Bang Jun atas waktunya dan ilmunya luar biasa sekali. Saya senang sekali nih bisa ngobrol dengan Bang Jun, mendapatkan banyak sekali insight-insight positif tentunya. Dan Tribuners, sampai jumpa di wawancara khusus selanjutnya. Assalamualaikum.